Bab 33. Seorang manajer toko di Lokakarya Luo. Ketika Xiao Luo mendengar nama perusahaannya disebutkan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pemuda itu. Dia belum memiliki pendapat apapun tentangnya pada saat itu karena ada begitu banyak manajer toko di organisasi tersebut, dan tidak mungkin untuk mengingat semuanya. Namun, jika orang ini tidak mengenali presidennya, itu berarti dia baru saja dipromosikan, atau dia berpura-pura. Tan Ningfu sangat gelisah ketika masalah ini diangkat. Dia mengerutkan kening pada ibunya dan berkata, apapun itu, bisakah kita membicarakannya setelah nenek bangun? Melihat dia putus asa, ibunya menarik bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berempat berdiri di dekat pintu dan memperhatikan Xiao Luo dengan penuh perhatian saat dia membaca denyut nadi wanita tua itu. Setelah sekitar 10 menit, Xiao Luo dengan lembut meletakkan tangannya di sisi tubuhnya dan berdiri. Karena sangat prihatin, Tan Ningfu buru-buru maju dan bertanya, Tuan Xiao, bagaimana kabarnya? Ini bukan masalah besar, hanya saja dia telah mengumpulkan banyak ki negatif yang terpendam selama bertahun-tahun dan belum dibuang dengan baik. Hal ini mempengaruhi aliran ki dan kualitas darahnya, menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Kondisi ini menyebabkan tekanan di dalam tengkoraknya meningkat tajam, dan itulah sebabnya dia pingsan. Xiao Luo membuat penilaian berdasarkan pembacaan denyut nadinya dan berkata, aku hanya bisa berasumsi bahwa nenekmu pasti mengalami stres sebelum dia pingsan. Tan Ningfu tanpa sadar menatap ibunya, karena itu benar. Ibunya sering memarahi neneknya karena hal-hal sepele, dan dia bahkan tidak mengizinkan wanita tua itu duduk bersama di meja makan saat makan. Pada waktu makan, neneknya akan membawa bangku berisi makanannya dan duduk di dekat pintu kamar mandi, mengunyah sendirian. Dan, meski berusia 80-an, dia diperlakukan seperti pembantu rumah tangga, harus mengepel lantai, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Sambil menahan air matanya, dia berbalik dan berkata, Tuan Xiao, apakah kamu punya cara untuk merawat nenekku? Saya bisa memberinya akupuntur, tapi itu hanya solusi sementara. Jika Anda ingin dia sembuh total, perlakukan dia dengan baik, dan jangan biarkan dia stres. Resep paling efektif untuknya saat ini adalah merasa nyaman dan bahagia, kata Xiao Luo. Tan Xiao, tolong cepat lakukan itu. Saya akan mengingat kata-kata Anda dan melakukan yang terbaik untuk membuatnya bahagia, jadi tolong, saya akan sangat berterima kasih. Pria parubaya itu memohon dengan penuh perhatian. Meskipun istrinya selalu mengejek dan menolak wanita tua itu, mengeluh tentang dia di telinganya, darah masih lebih kental dari air. Fakta bahwa orang yang terbaring di tempat tidur adalah ibu kandungnya sendiri tidak akan pernah berubah. Xiao Luo mengangguk, membuka peralatan akupunturnya, dan melakukan akupuntur pada wanita tua itu. Praktek akupuntur melibatkan penyisipan jarum akupuntur dengan berbagai panjang ke titik akupuntur tertentu. Ini akan berfungsi untuk membantu menyalurkan ki yang terpendam untuk melakukan perjalanan sepanjang rute tertentu dan keluar secara alami dari tubuhnya melalui ujung jari telunjuknya, menggunakan teknik meneteskan darah. Tan Ningfu dan yang lainnya meringis ketika mereka melihat jarum panjang setipis rambut dimasukkan ke dalam tubuh wanita tua itu. Beberapa saat kemudian, darah berwarna gelap menetes dari jari telunjuk wanita tua itu, dan semua orang tampak takjub. Ambilkan aku wastafel, kata Xiao Luo pada Tan Ningfu. Tan Ningfu segera berlari keluar dan kembali sambil memegang wastafel. Ini, Tuan Xiao, katanya. Xiao Luo meletakkan wastafel di tanah. Setetes demi tetes, darah mengalir dari jari telunjuk wanita tua itu dan menetes ke wastafel. Namun, wanita tua itu tidak sadarkan diri. Tan Xiao, kapan dia akan bangun? Pemuda itu bertanya, mengungkapkan kekhawatirannya. Secepatnya, Xiao Luo hanya menjawab dengan dua kata itu, lalu dia berjalan ke kepala tempat tidur, mengulurkan tangan dengan lembut, dan memegang kepala wanita tua itu. Perlahan, dia memasukkan jarum panjang ke sisi tengkoraknya. Seluruh keluarga Tan Ningfu bergidik melihat tengkoraknya yang ditusuk jarum, bukankah itu akan merusak otaknya? Dengan cepat, semua ketakutan mereka hilang ketika wanita tua itu mulai menggerakkan jari-jarinya dan perlahan membuka matanya. Tekanan intrakranial di dalam tengkoraknya berkurang, dan kondisinya berangsur-angsur membaik. Meski dia terlihat sedikit lelah, setidaknya dia sudah bangun dan sadar akan sekelilingnya. Nenek, Tan Ningfu berlari menuju tempat tidur, merasa lega. Dia duduk di tepian dan memegang erat tangan neneknya saat air mata mengalir di pipinya. Wanita tua itu membuka mulutnya dengan susah payah, dan dengan suara kering dan serak, dia berseru, Ningfu. Diperlukan waktu untuk melepaskan semua ki yang terpendam. Xiao Luo mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu dan berkata, ingatkan saya untuk melepas jarum pada pukul 11.30. Oke, jawab Tan Ningfu, mengangguk mengakui, lalu berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Xiao Luo. Terima kasih, dia berkata. Terima kasih kembali. Xiao Luo merasa sangat lega sekarang karena dia setidaknya telah memenuhi janjinya padanya. Kemudian, di ruang tamu, pria parubaya itu menyeduh sepanci Tie Guanyin. Setelah percakapan singkat, Xiao Luo mengetahui nama mereka, nama pria parubaya itu adalah Tan Jianbai, dan pemuda itu adalah Li Yueze. Di rumah sakit mana kamu bekerja, saudaraku? Li Yueze menanyai Xiao Luo dengan sikap yang agak sombong dan merendahkan. Xiao Luo adalah pria yang tampan, dan hal itu membuat Li Yueze merasa tidak aman, terutama saat Tan Ningfu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Luo setelah neneknya terbangun. Dia tidak yakin apakah Xiao Luo adalah pesaingnya, jadi dia merasa hal itu sedikit membuatnya mundur dalam mengejar Tan Ningfu. Saya tidak bekerja di rumah sakit, kata Xiao Luo. Kamu tidak bekerja di rumah sakit. Li Yueze terkejut dan berkata, apakah Anda memiliki klinik sendiri? Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melakukan praktik kedokteran. Jadi, kamu bahkan tidak punya izin medis. Xiao Luo setuju dengan anggukan diam. Li Yueze memasang ekspresi lebih serius dan berkata, jika Kementerian Kesehatan mengetahui bahwa Anda melakukan praktik kedokteran tanpa izin, mereka pasti akan mengatakan beberapa hal tentang hal itu, dan bahkan dapat membawa Anda ke pengadilan. Xiao Luo tersenyum, enggan melanjutkan pembicaraan ini. Sejujurnya, dia merasa ini adalah hal yang agak konyol untuk disampaikan karena dia tidak menjual jasa. Apakah pemuda ini mencoba memberitahunya bahwa menyelamatkan seseorang itu salah? Xiao kecil, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan, atau kamu mungkin akan mendapat masalah, saran Li Yueze, dengan lancang memanggilnya sebagai adik dan mengangkat dirinya ke posisi senior. Ahem. Tan Jianbai terbatuk beberapa kali sebelum berkata, Li, jangan bicarakan ini lagi. Dia berbalik untuk melihat Xiao Luo, Tuan Xiao, kamu menyelamatkan ibuku, dan aku sangat berterima kasih. Mohon terima uang ini. Saat dia berbicara, dia mengulurkan amplop berwarna kulit domba yang penuh dengan uang kertas merah, dengan mudah $5.000 dan menyerahkannya kepada Xiao Luo.
Sejak kapan Xiao Luo tidak menerima uang? Siapa di dunia ini yang tidak menyukai uang? Namun kali ini, dia ada di sini untuk memenuhi janji yang telah dia buat, dan prinsipnya menuntut agar dia melaksanakannya dengan kemampuan terbaiknya. Selain itu, bukan berarti dia tidak mendapat imbalan sama sekali. Dengan memperlakukan wanita tua itu, poin sistemnya meningkat 20 hingga 30 poin, itulah balasannya. Ketika dia menolak menerima uang tersebut, Li Yueze mengambil amplop itu dan mengembalikannya ke tangan Tan Jianbo. Dia melambai dengan acuh dan berkata, "Paman, saya akan membayarnya." Kemudian, dia berkata pada Xiao Luo, "Xiao kecil, nyalakan alipaimu. Saya akan mentransfer 20.000 dolar kepada Anda." Xiao Luo sangat menyadari bahwa anak muda ini hanya ingin menampilkan penampilan yang mengesankan di depan gadis yang disukainya. Jika dia benar-benar manajer toko Luo Workshop, gaji bulanannya akan berkisar antara 30.000 dan 40.000 dolar. Ditambah imbalan kinerja yang dibayarkan setiap 3 bulan, 20.000 dolar sebenarnya tidak terlalu menguras dompet. Tapi Xiao Luo tidak punya niat untuk memanfaatkan situasi ini. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak apa-apa, ini bukanlah tugas yang sulit." "Tidak, tolong, Tuan Xiao, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, itu wajar," kata Tan Jianbo. "Li, duduklah, kamu tidak dapat melakukan ini atas nama kami." "Paman, 20.000 dolar bukanlah apa-apa bagiku. Saya pernah bertemu dengan seorang pengemis, dan saya memberinya 5.000 tanpa pertanyaan apapun, jadi, oh, Xiao kecil, saya tidak bermaksud seperti itu. Itu hanya analogi, jangan tersinggung," kata Li Yueze. Kata-kata dari Li Yueze menyakitkan, dan itu membuat Xiao Luo mengerutkan kening. Ekspresi Tan Jianbai langsung berubah. Entah Li Yueze sengaja mengatakannya atau tidak, kata-katanya terlalu kasar dan tidak baik. Nyonya Tan yang sedang mencuci sayuran di dapur mendengar percakapan mereka. Dia berjalan keluar dan berkata, "Tuan, Xiao, kamu harus menerima uang Xiao Li. Oh, dan kami berterima kasih atas bantuan Anda." "Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Pergi dan cuci sayuranmu, dan jangan ganggu kami saat kamu tidak tahu apa-apa." Tan Jianbai menegur. Dia adalah orang yang sangat berprinsip dan tidak akan pernah membiarkan Li Yueze membayar uang atas namanya. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa-apa. Xiao Li cepat atau lambat akan menjadi salah satu dari kita. Menghabiskan uangnya sepenuhnya bisa dibenarkan," balas Ni. "Tan, bukan begitu, Xiao Li. Kamu benar, Bibi. Saya memiliki hubungan baik dengan Ningfu sejak sekolah menengah. Saya yakin dengan ketulusan saya akan mampu memenangkan hati Ningfu." Li Yueze melakukan yang terbaik untuk merespons dengan cara yang elegan dan ilmiah. Dia sangat gembira karena Ni Tan sudah condong ke arah perjuangannya. Tuan Tan masih netral, tapi cepat atau lambat, dia yakin bahwa, dengan dukungan Nyonya Tan, dia akan membuat ayah Ningfu menerimanya dengan tangan terbuka. Saat ini, dia merasa bahwa dia sudah memegang tiket kemenangan, dan hanya masalah waktu sebelum dia bisa menerima keindahan itu sendiri. Tan Ningfu baru saja keluar dari kamar neneknya ketika dia mendengarnya. "Li Yueze, aku sudah menjelaskan dengan jelas bahwa kamu dan aku hanya bisa menjadi teman. Lagi pula, saya belum ada rencana menikah untuk saat ini," ujarnya. "Meski kalian tidak ingin menikah, kalian berdua masih bisa berkencan untuk saat ini. Untuk anak lelaki luar biasa seperti Xiao Li, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu mungkin tidak akan menemukan anak lain seperti dia," tegur Nyonya Tan, kesal karena keengganan putrinya. Li Yueze mencoba menenangkan Ningfu dan berkata, "Tidak apa-apa, Bibi, dia bisa meluangkan waktu. Saya sedang tidak buru-buru." "Maaf, Li Yueze, aku tidak ingin menyembunyikannya lagi darimu. Sebenarnya, aku sudah punya pacar." Tan Ningfu tiba-tiba menghampiri Xiao Luo, yang sedang minum teh, dan bersandar padanya dengan penuh kasih sayang. "Dia adalah pacarku," dia berkata. "Apa?" Nyonya Tan dan Li Yueze tertegun hingga terdiam, dan bahkan Tan Jianbai pun sedikit terkejut. Banyak pertanyaan mulai bermunculan di benak mereka, bukankah dia mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter yang dia temui di pesawat? Kenapa dia tiba-tiba menjadi pacarnya? Xiao Luo hampir mengeluarkan teh dari mulutnya. Tan Ningfu jelas menggunakan dia sebagai perisai. Dia ingin segera mengklarifikasi masalah ini, tetapi ketika dia melihat mata Tan Ningfu yang memohon, dia menahan diri dan tetap duduk di tempatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memutuskan bahwa dia akan melakukan bagiannya untuk memerankan peran itu dan menyelesaikannya sampai akhir sambil menghela nafas. Li Yueze berdiri dengan sangat tidak percaya dan tidak mampu menjaga ketenangannya. "Ningfu, kamu pasti berbohong padaku, kan? Bagaimana dia bisa menjadi pacarmu? Bukankah kalian baru bertemu satu sama lain di pesawat belum lama ini?" Dia bertanya sambil menunjuk ke arah Xiao Luo. Sama cemasnya, Ni Tan juga ikut campur dan berkata, "Hah, apa ini, nak? Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Dalam hatinya, dia sudah menerima Li Yueze sebagai menantunya, dan dia tidak bisa membiarkan putrinya menjalin hubungan serius dengan pria lain. "Bu, aku tidak berbohong, Miste, Xiao Luo ini benar-benar pacarku," jawab Tan Ningfu. Untuk lebih meyakinkan keluarganya, dia sengaja duduk di samping Xiao Luo dan memegang erat lengannya. Kelopak mata Li Yueze bergerak-gerak saat dia menatap Tan Ningfu dan Xiao Luo yang duduk berdekatan, dan matanya terbakar amarah. Apakah Xiao Luo adalah pacar Tan Ningfu tidak menjadi masalah, dia sudah lama menganggap Tan Ningfu sebagai miliknya. Hal ini tidak bisa dimaafkan di matanya karena dia tidak tahan dengan wanita yang dia bayangkan begitu dekat dengan pria lain. "Ningfu, kamu telah menyia-nyiakan cintaku padamu." Li Yueze merengut. Begitu dia mengatakan itu, dia menatap tajam ke arah Xiao Luo dan pergi. "Xiao Li," Nyonya Tan mengejarnya untuk mencegahnya, tetapi karena Li Yueze merasa sangat terhina, tidak mungkin dia mau mendengarkannya. Dia membuka pintu dengan marah dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat menantu laki-laki, kesayangannya pergi dengan gusar, Nyonya Tan masuk kembali, mengarahkan jarinya dengan marah ke arah Xiao Luo, dan berteriak, "Kamu, keluar dari sini." Xiao Luo meletakkan cangkir tehnya, mengangkat kepalanya, dan memandangnya. Mau tak mau dia memandangnya dengan perasaan bingung. Datang ke sini dengan niat baik untuk membantu merawat nenek Tan Ningfu tanpa meminta imbalan apapun, sungguh ironis dia diusir karenanya. Bam, Tan Jianbai sangat marah. Menatap Nyonya Tan, dia membanting meja, berdiri, dan berkata, "Menurutmu, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Xiao adalah tamu kami, dan dia datang ke sini untuk mentraktir ibuku. Apakah kamu baru saja memintanya pergi? Apakah kamu tidak tahu sopan santun sederhana? Dan kamu berani menyebut dirimu seorang guru? Apakah semua moralmu sudah diserahkan kepada anjing? Tan Jianbai, kenapa kamu membentakku? Kami baru saja kehilangan menantu yang begitu baik, begitu saja. Apakah Anda ingin putri kami berkencan dengan pria bermarga Xiao ini? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai pun rambut Xiao Li. Bagaimana putri kami bisa menikmati kehidupan bahagia dengan pria seperti ini?" Nyonya Tan berteriak, meninggikan suaranya beberapa desibel.
Hah, kamu masih berani menyebut dirimu Ibu Ningfu, padahal kamu bahkan tidak tahu apakah Ningfu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dia hanya menggunakan Tuan Xiao untuk menolak Li, dia tidak menyukainya, tidak bisakah kamu melihatnya? Kamu bisa membawa kuda ke air, tapi kamu tidak bisa membuatnya minum. Li memang orang yang luar biasa, tapi karena Ningfu tidak menyukainya, itu berarti keduanya tidak ditakdirkan untuk menjadi seperti itu. Balas Tan Jianbai, apakah menurutmu kita masih berada dalam masyarakat feodal kuno di mana kamu bisa mengatur anakmu? Pernikahan. Selain itu, dalam hal apa Tuan Xiao lebih rendah dari Li? Dia adalah seorang pria berpenampilan mencolok, memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dan memiliki temperamen yang luar biasa, menurutku dia pasti orang sukses. Dia bahkan rela merendahkan dirinya, datang ke rumah kami, dan mentraktir ibuku. Itu adalah tindakan paling jujur, baik hati, dan indah yang pernah saya lihat. Emosi Tan Jianbai sedikit meningkat, karena dia merasa sangat tidak nyaman melihat ibunya dikesampingkan oleh istrinya sejak lama. Namun demi keharmonisan rumah tangganya, ia memilih bungkam dengan mengorbankan kesejahteraan ibunya. Namun, kini penyebab penyakit ibunya telah diketahui, dan terbukti bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh kelambanannya sendiri atas perlakuan buruk istrinya terhadap ibunya. Hal itu akhirnya mencapai puncaknya, dan dia melampiaskan semua rasa frustrasinya yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Dasar kentut tua yang keras kepala, apakah kamu sedang bercanda atau apa? Jika bukan karena kecantikan putri kita, menurutmu apakah dia akan datang? Nyonya Tan mencibir sebagai jawaban dan berkata, dia hanya berpura-pura bersikap tenang sejak dia tiba di sini. Menurut Anda mengapa dia muncul di sini secara langsung? Jika ini bukan dia yang mencoba menangkap mangsanya, apalagi yang mungkin terjadi? Merasa kesal terhadap Tan Ningfu karena gagal memenuhi harapannya, dia memelototi putrinya dan berkata, tetapi dari semua trik lainnya, gadis ini memilih untuk tertipu. Anda bahkan tidak tahu bagaimana menghargai pria baik seperti Xiao Li, aku akan menunggu dan melihat ususmu menjadi hijau karena penyesalan. Tan Ningfu menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Bukan karena dia tidak tahu bagaimana membantah tuduhan ibunya, tetapi lebih karena wanita tersebut adalah ibunya. Dia tidak ingin berdebat dengannya. Hah, pendapat perempuan, kebodohan sekali. Tan Jianbai menghela nafas berat dan menoleh ke Xiao Luo untuk mengungkapkan penyesalannya, Tuan. Xiao, aku benar-benar minta maaf, aku minta maaf padamu atas namanya. Jangan pedulikan aku di sini hanya untuk merawat pasien. Kami tidak akan bertemu lagi setelah pengobatan selesai, kata Xiao Luo. Setelah menjawab, dia bangkit dan berjalan menuju kamar wanita tua itu. Sudah waktunya untuk mencabut jarumnya, dan dia tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Tan Ningfu buru-buru mengejarnya. Dia merasa sangat menyesal, terutama setelah Xiao Luo telah berbaik hati dan berbaik hati datang untuk merawat neneknya. Melihat ibunya mengejek Xiao Luo sedemikian rupa, dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi tersebut. Xiao Luo tidak memperhatikannya. Dia masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun lalu melepaskan jarum tipis yang dia masukkan ke tubuh wanita tua itu. Saat Xiao Luo melepas semua jarum akupuntur, bel pintu berbunyi. Tan Jianbai pergi untuk melihat siapa orang itu dan ketika dia membuka pintu, dia agak terkejut melihat 4 orang berdiri di hadapannya, 2 pria berjas dan 2 polisi berseragam. Ya, ada yang bisa saya bantu. Kami dari Biro Kesehatan Masyarakat. Kami baru saja menerima laporan anonim dari masyarakat bahwa ada orang yang tidak memiliki izin melakukan praktik kedokteran di sini secara ilegal. Kami di sini untuk menyelidiki hal ini, jadi mohon bekerja sama dengan kami. Pria gemuk yang memimpin pesta itu menunjukkan kartu otoritasnya dan kemudian menerobos masuk tanpa undangan. Ketika keempat petugas masuk ke dalam rumah, mereka langsung melihat Xiao Luo, yang tampak sedang berlatih akupuntur pada seorang wanita tua di kamarnya. Pria gemuk itu masuk, lalu menunjuk ke arah Xiao Luo dan bertanya, Tuan, tolong tunjukkan sertifikat kualifikasi praktisi medis Anda. Xiao Luo dengan santai mengemas peralatan akupunturnya, dan tanpa melihat ke atas, dia menjawab, saya tidak punya dokumen seperti itu. Kalau begitu, maafkan aku, kamu harus ikut dengan kami, jawab pria gemuk itu. Setelah pria gemuk itu berbicara, 2 polisi berseragam mendekati Xiao Luo dengan kasar, dan salah satu dari mereka bahkan mencabut borgolnya. Saat itulah Xiao Luo melihat ke arah pria gemuk itu. Dia menyeringai dengan cara yang lebih mirip seringai dan berkata, apakah menyelamatkan nyawa dianggap ilegal? Praktek kedokteran tanpa izin dilarang undang-undang. Jadi, kamu harus ikut dengan kami. Tolong bekerja sama, kami hanya melakukan tugas kami, balas pria gemuk itu. Ya, dia mengatakan kepada kami sebelumnya bahwa dia tidak memiliki izin medis. Jadi itu berarti dia sebenarnya melakukan praktik kedokteran secara ilegal. Anda harus segera menangkapnya, Nyonya Tan menimpali. Ketika Tan Jianbai mendengar ini, dia sangat marah, dan sambil menunjuk istrinya, dia menegurnya, apakah kamu gila? Tuan Xiao baru saja menyelamatkan ibuku. Bagaimana kamu bisa berbuat salah padanya seperti ini? Siapa yang menganiaya dia? Tadi dia bilang dia tidak bekerja di bidang medis, artinya dia berpraktik kedokteran tanpa izin, apa saya salah? Nyonya Tan membalas. Kenapa aku menikah dengan orang bodoh dan busuk sepertimu? Tan Jianbai menangis. Bu, bagaimana ibu bisa melakukan ini? Tan Ningfu sedih dan marah atas tindakan ibunya. Dia telah menelepon Xiao Luo, dan dia datang jauh-jauh untuk memperlakukan neneknya dengan niat baik. Sudah cukup buruk ibunya tidak berterima kasih padanya, dia sekarang bahkan bersaksi melawannya di depan orang-orang Biro Kesehatan Masyarakat. Seberapa berbedakah tindakannya dengan ungkapan, membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih? Jadi, itu Tuan Xiao, kan? Oke, ikut kami sekarang. Pria gemuk itu meninggikan suaranya beberapa desibel dan menunjukkan sikap berwibawa. Bahkan patung tanah liat pun akan marah, apalagi orang yang hidup. Xiao Luo selalu percaya bahwa dia memiliki temperamen yang seimbang, namun tidak peduli seberapa bagus temperamennya, Ibu Tan Ningfu telah menyodok dan membujuknya sampai-sampai kesabarannya kini melemah. Dia datang ke rumah mereka hanya untuk merawat ibu mereka yang sudah lanjut usia tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ironisnya, dia tidak hanya tidak menerima ucapan terima kasih, tetapi dia bahkan dilaporkan melakukan praktik kedokteran tanpa izin dan kini ditangkap oleh Biro Kesehatan Masyarakat untuk penyelidikan lebih lanjut. Menatap pria gemuk dengan mata dingin, dia berkata, dan, bagaimana jika saya menolak? Keempat petugas itu tertegun, dan tiba-tiba mereka merasakan sensasi yang aneh dan meresahkan, seperti seekor katak yang berada di tengah tatapan ular berbisa yang hendak menyerang, itu adalah perasaan bahaya yang mengkhawatirkan seolah-olah mereka akan mati kapan saja. Cek, lihat saja betapa sombongnya dia, bertingkah sombong bahkan tanpa izin dokter, ejek nih. Tan, Anda dari Biro Kesehatan Masyarakat, bukan? Tolong cepat bawa pergi orang jahat ini. Sebaiknya Anda mengurungnya selama 1 atau 2 tahun untuk mengubah sikap buruknya. Mendengar itu, pria gemuk itu menjadi terdorong oleh perkataannya dan yakin bahwa pria sombong seperti itu harus diajari bagaimana berperilaku.
Dia meneriakkan perintah, tangkap Ha, iya. Suaranya tiba-tiba terhenti karena Xiao Luo tiba-tiba muncul di hadapannya dan menginjak jari kaki kanannya. Meski memakai sepasang sepatu kulit, tenaga yang diberikan begitu besar hingga jatuh seperti guillotine. Terdengar suara retakan tulang yang mengerikan saat kelima jari kaki pria gemuk itu langsung remuk. Rasa sakit yang luar biasa langsung mengalir ke otaknya, dan setelah hening sejenak karena keterkejutannya, dia berteriak seperti babi yang disembelih, dan mereka yang mendengarnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. 3 petugas lainnya dari Biro Kesehatan Masyarakat dan Kepolisian bahkan tidak dapat bereaksi. Xiao Luo melintas melewati mereka seperti hantu, dan sebelum mereka menyadarinya, semua jari kaki kanan mereka hancur. Itu dilakukan dengan kekuatan yang ganas, meratakan jari-jari kaki mereka ke dalam jaringan daging setipis kertas yang menempel di permukaan bagian atas sepatu mereka saat darah merembes keluar dari jahitan sol yang robek. Ark, jari kakiku, jari kakiku. Keempat pria itu terjatuh ke tanah sambil meringis kesakitan, berguling-guling dan berteriak-teriak dengan sedih. Tan Jianbai, Tan Ningfu, dan ibunya semuanya tercengang dan diliputi rasa gentar. Siapa yang mengira Xiao Luo akan melakukan gerakan mengerikan seperti itu? Terlebih lagi, ia bahkan berani menyerang orang-orang dari Biro Kesehatan Masyarakat dan Kepolisian. Xiao Luo melangkahi keempat pria yang mengerang di lantai seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman dan melangkah ke arah Nyonya Tan. Matanya sedingin es, membuat tulang punggungnya menggigil. Tunggu, apa yang kamu coba lakukan? Iya, Nyonya Tan bergidik ketakutan sambil tergagap dengan suara gemetar. Tan Jianbai kembali sadar, dan bergegas ke depan istrinya, mengulurkan tangannya untuk melindunginya. Bagaimanapun, dia adalah pasangannya, dan meskipun Tan Jianbai bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang dia ucapkan ketika dia melontarkan hinaan padanya sebelumnya, dia masih tidak tahan melihat jari kakinya hancur. Itu terlalu berat untuk dia tangani. Dengan gugup, dia memohon, Tuan, Xiao, maafkan aku kurang mendisiplinkan istriku. Jika kamu merasa marah, melampiaskan padaku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Xiao Luo dengan cepat menusukkan jari telunjuk kanannya, menepuk dada Tan Jianbai, khususnya pada titik akupuntur tengahnya. Tiba-tiba kehilangan kekuatan dan kendali atas seluruh tubuhnya, Tan Jianbo merosot ke lantai. Anggota tubuhnya terasa lemah dan dia tidak bisa bergerak. Serangan titik akupuntur. Meski tergeletak di lantai sambil melolong kesakitan, keempat petugas itu segera mengenali teknik tersebut dan terkejut. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang tubuh manusia, dan serangan titik akupuntur yang sering digambarkan dalam novel seni bela diri dan diyakini hanya fiksi belaka. Titik akupuntur tubuh manusia sama rumitnya dengan langit malam yang dipenuhi bintang. Jika kekuatan yang cukup diterapkan secara akurat pada titik akupuntur, seseorang dapat melumpuhkan seseorang untuk waktu tertentu. Selama ini penelitian mereka hanya sebatas teori dan belum dipraktikkan dalam kenyataan. Sekarang para petugas ini sendiri telah menyaksikan serangan titik akupuntur yang sebenarnya, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tan Ningfu berada dalam keadaan pingsan meskipun selama ini mengetahui bahwa Xiao Luo adalah sebuah teka-teki. Mengapa lagi para petinggi otoritas bandara menutup berita mengenai insiden Boeing 747, jika bukan untuk mencegah media mengetahui tentang pria ini? Tahu cara menerbangkan pesawat, sangat ahli dalam praktik medis, dan tampaknya merupakan ahli seni bela diri masa lalu seperti yang ada dalam legenda. Menggabungkan semua karakteristik ini ke dalam satu orang hanya berarti bahwa pria ini luar biasa. Jangan mendekat, jangan mendekat. Nyonya Tan berteriak panik, mengkhawatirkan nyawanya. Tan Ningfu menyaksikan dengan ketakutan saat Xiao Luo terus mendekati ibunya dengan langkah lambat dan hati-hati, saat ibunya mundur ketakutan. Tiba-tiba, Tan tersandung dan jatuh ke lantai, namun dia masih terus menggunakan tangannya untuk mendorong dirinya ke belakang. Tan Ningfu berlari ke arah Xiao Luo, tetapi sebelum dia dapat mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Luo langsung mengetuk titik akupunturnya, dan seperti ayahnya, dia pingsan saat tubuhnya kehilangan seluruh kekuatannya. Sekarang dia telah mengkompromikan kemampuan orang lain, Xiao Luo menatap Nyonya Tan dengan senyuman gila. Memutar tubuhnya dengan kaki kiri sebagai porosnya, ia memutar tubuhnya, mengayunkan kaki kanannya, mengarahkan tendangan ke arah kepala Nyonya Tan. Angin menderu-deru saat dia melepaskannya, dan otak Tan akan segera berubah menjadi bubur, itu akan menjadi pukulan yang fatal. Tepat pada saat itu, sesuatu muncul di benak Xiao Luo, dia teringat pada Ji Xiying yang memintanya untuk tidak membunuh lagi. WHOOSH, kaki kanannya yang menghancurkan berhenti beberapa inci dari sisi kiri kepala Tan, angin kencang menerpa dirinya, menyebabkan daging di wajahnya bergetar. Nyonya Tan menjadi pucat karena ketakutan, dan tiba-tiba muncul bercak hitam di selangkangannya, dia mengompol karena ketakutan. Xiao Luo mengerutkan kening, dan dengan kendali penuh atas tubuhnya, dia menarik kakinya dari wajahnya dan berkata, kamu sekarang dibebaskan dari kematian, tetapi tidak dari hukuman yang pantas kamu terima. Suami Anda menyayangi Anda, memanjakan Anda, dan akan menutup mata setiap kali Anda melakukan kesalahan. Anda hanya menerima teguran semata atas perbuatan keji Anda. Tapi sayangnya, aku tidak mengenalmu dan tidak akan membiarkanmu menginjak-injak kepalaku. Tan Jianbai dan 4 petugas dari Biro Kesehatan Masyarakat dan Departemen Kepolisian hanya bisa menatap Xiao Luo dalam diam karena terkejut. Dibandingkan beberapa saat yang lalu, Xiao Luo telah sepenuhnya berubah menjadi orang lain, terbungkus dalam amarah dan dirasuki sifat jahat. Bukankah dia seorang dokter yang merawat pasien secara gratis? Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi tukang daging tanpa ampun? Tan Jianbai sadar bahwa semua ini terjadi hanya karena istrinya telah menyinggung perasaannya, namun tetap saja, menemukan dua temperamen yang sangat kontras dalam satu orang membuat semua orang terkejut. Yang satu bersifat kebaikan, dan yang lainnya murni jahat, secara harfiah, itu adalah persatuan yang tidak suci antara malaikat dan iblis. Xiao Luo berjongkok dan menatap tangan Nyonya Tan dengan penuh arti. Lumayan, tanganmu dirawat dengan baik. Anda masih menggunakan cat kuku bahkan pada usia ini. Artinya tangan ini adalah bagian tubuh yang paling Anda banggakan, ujarnya. Nyonya Tan melihat Xiao Luo menatap tangannya, dan keringat dingin keluar. Dia selalu bangga dengan tangannya yang indah, dan dia benci jika terjadi sesuatu pada tangannya. Karena merasa cemas, dia berkata, apa yang akan kamu lakukan? Jangan melakukan hal bodoh, jika tidak, polisi tidak akan membiarkanmu pergi. Suaranya bergetar, dan ketika dia melihat ke arah Xiao Luo, dia terlihat seperti setan di matanya. Dia menyesali keputusannya untuk memprovokasi orang yang begitu kejam. Xiao Luo tidak mau bicara lagi. Dia membuka peralatan akupunturnya, memilih serangkaian jarum tipis, dan mulai menusukkannya ke tangan Tan. Tak lama kemudian, tangan Nyonya Tan dipenuhi jarum dan tampak seperti landak. Jika diterapkan dalam latihan rutin, akupuntur tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali, tetapi Xiao Luo menggunakan teknik yang berbeda. Nyonya Tan bisa merasakan sakit yang menusuk jantung dan paru-paru dari tangannya yang mengalir hingga ke otaknya di setiap tusukan.
Rasanya seperti diletakkan di atas anglo dan dipanggang perlahan. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia menjerit sepanjang prosesnya, dan setelah semua jarum dimasukkan, dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Wah, Tan Tua, selamatkan aku. Cepat selamatkan aku, Hicks, Hicks. Dia berteriak memanggil suaminya, Tan Jianbai, tetapi suaminya tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya menyaksikan istrinya disiksa dengan kesedihan yang tak terkatakan. Keempat petugas yang tidak mampu itu menjadi pucat karena ketakutan dan menyesali keputusan mereka untuk datang ke sini dan menyelidiki masalah ini. Mereka mendapat laporan bahwa ada seseorang yang melakukan praktik kedokteran tanpa izin. Dalam keadaan normal, mereka hanya akan menutup mata terhadap hal itu. Namun dalam kasus ini, suap sebesar $40.000 dari informan terlalu menggiurkan, sehingga mereka pun mengalah, dengan sigap menuju lokasi tersebut dan menggunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi. Seandainya mereka tahu targetnya adalah orang yang kejam, lupakan $40.000, kalaupun $100.000 atau $200.000, mereka tetap tidak akan berani melakukannya. Pria ini sama sekali bukan manusia, melainkan monster. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meremukkan jari kaki mereka dengan sekali hentakan, seperti di film Kung Fu? Setelah Xiao Luo mencabut semua jarumnya, rasa sakit yang parah masih terasa di tangan Nyonya Tan. Tapi, setidaknya dia bisa bergerak sekarang, dan dia mulai berguling-guling di lantai sambil menangis kesakitan. Perhatikan saat kuku jari Anda lepas. Tangan Anda juga akan menua lebih cepat dibandingkan bagian tubuh lainnya. Bayangkan saja mereka mengering seperti ranting yang layu. Menurutku itu akan menarik, kata Xiao Luo sambil menatapnya dan menjelaskan tanpa basa-basi. Wanita ini telah memprovokasi dia tanpa henti, dan, sejauh yang dia ketahui, dia merasa bahwa dia sudah berbelas kasihan dengan memberinya hukuman yang begitu ringan. Setelah selesai, dia mengangkat kakinya, melangkahi wanita itu, dan meninggalkan rumah. Di lantai bawah, Porsche itu masih terparkir dan mesinnya menyala dengan Li Yueze duduk di dalam mobil. Dia sangat menantikan untuk menikmati pemandangan Xiao Luo diseret dengan borgol. Dia marah pada Xiao Luo dan terus berkata pada dirinya sendiri bahwa pria ini pasti lelah hidup untuk menjadi begitu berani untuk dekat dengan gadis yang diinginkannya. Melihat Xiao Luo turun sendirian, Li Yueze terkejut. Dia membuka pintu mobil, keluar, dan berseru, "Hei, kenapa kamu tidak ditangkap oleh Biro Kesehatan Masyarakat?" Xiao Luo tidak menanggapi kata-katanya, hanya menatapnya, dan tertawa. Meneguk, Li Yueze tanpa sadar mundur selangkah dan merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia mulai sedikit menggigil karena senyuman Xiao Luo tampak tidak menyenangkan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Tiba-tiba, Xiao Luo menerjangnya, merentangkan kelima jarinya lebar-lebar dan meraihnya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Dia merasa dirinya tertarik pada Xiao Luo, dan dia tidak bisa menahannya, dia juga tidak tahu bagaimana dia bisa berdiri begitu dekat dengan Xiao Luo. Ketika dia sadar kembali, jari-jari Xiao Luo sudah melingkari lehernya, dan dia tercekik. Rasanya seperti dia dicengkeram dengan alat baja saat dia diangkat ke udara dengan jari-jari kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Bagaimana orang ini melakukannya? Li Yueze terkejut, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dia alami, dan situasi yang dia alami sekarang. Jawab apapun yang aku minta. Jika kamu berani berbohong, aku akan segera membunuhmu, kata Xiao Luo. Xiao Luo tidak perlu menebak atau merenung, karena dia sudah tahu bahwa orang yang melaporkannya karena melakukan praktik pengobatan ilegal, tidak diragukan lagi, adalah Li Yueze. Dia tidak akan merasa simpati karena telah membunuh orang yang begitu hina. Li Yueze tidak dalam posisi untuk berdebat dan bahkan berusaha berbohong. Dia sangat ketakutan hingga separuh jiwanya meninggalkan tubuhnya. Mulutnya terus membuka dan menutup seperti ikan yang keluar dari air dan kepalanya mengangguk tak henti-hentinya seperti ayam yang mematuk nasi. Keganasan Xiao Luo membuatnya merasa akan mati kapan saja. Apakah kamu benar-benar bekerja sebagai manajer toko Luo Workshop? Xiao Luo bertanya. Li Yueze menganggukkan kepalanya dan mencicit, ya, saya. Apa yang kamu lakukan di sini di Xiahai alih-alih berada di Jiangcheng? Apakah Anda di sini hanya untuk menemui Nona Tan? Tidak, bengkel Luo diperluas ke Xiahai. Saya adalah kelompok orang pertama yang dikerahkan ke Xiahai, Li Yueze terkesiap. Karena kekurangan oksigen, kulit Li Yueze menjadi semerah hati babi, dan penderitaan terlihat di seluruh wajahnya, tapi dia masih bisa menjawab pertanyaan Xiao Luo, mengkhawatirkan nyawanya. Jadi begitu, Xiao Luo melemparkan kakinya ke depan lalu menyapukan tumitnya ke dalam untuk menjatuhkan Li Yueze ke belakang lututnya dan melepaskan lehernya pada saat yang bersamaan. Li Yueze terjatuh ke tanah dalam posisi berlutut. Saat lututnya menyentuh lantai, suara retakan terdengar dari tempurung lututnya. Sangat menyakitkan hingga dia memekik dengan keras, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Xiao Luo mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Nona Li, silakan melakukan perjalanan ke distrik Zhongshan. Dia berkata. Dia menutup telepon, tampak percaya diri dan tenang. Apakah Li Yueze benar-benar seorang manajer toko atau palsu masih belum pasti bagi Xiao Luo. Dia membutuhkan Li Zimeng untuk datang dan memastikannya. Jika dia benar-benar manajer toko Luo Workshop, dia akan segera diberhentikan dan tidak pernah dipekerjakan lagi. Jika tidak, hal itu akan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Dia hanya akan melumpuhkannya dan pergi. Xiao Luo masih menunggu Li Zimeng tiba ketika polisi berhenti dengan sirene yang meraung-raung. Ada 3 mobil polisi. Mereka menerima telepon dari seseorang dari Biro Kesehatan Masyarakat yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kekerasan di distrik Zhongshan di siang hari bolong. Ini benar-benar tidak dapat diterima, dan oleh karena itu, mereka segera bergegas menaiki kendaraan mereka. Keempat petugas yang terluka di kediaman Tan mendengar sirene dan saling membantu menuruni tangga. Tan Jianbai, Tan Ningfu, dan Ni. Tan juga turun karena efek serangan titik akupuntur Xiao Luo telah hilang saat itu. Siapa yang menelepon polisi? Siapa yang melakukan kekerasan di sini? Kepala polisi itu menggeram. Aku yang menelepon. Pria gemuk dari Biro Kesehatan Masyarakat menunjukkan kartu otoritasnya dan kemudian menunjuk ke arah Xiao Luo, yang dengan santai duduk di kap mobil Porsche. Itu dia. Dialah yang melakukan kekerasan. Dia melakukan praktik kedokteran secara ilegal tanpa izin, menolak bekerja sama dalam penyelidikan kami, dan bahkan meremukkan jari kaki kami. Perilakunya terlalu berlebihan, dan orang seperti dia harus ditangkap dan dihukum berat. Tolong beri kami keadilan, teriak pria gemuk itu. Ketika kepala polisi melihat ke bawah ke arah kaki kanan keempat pria itu, dia langsung bergidik. Area jari kaki mereka rusak parah seolah-olah dihancurkan oleh mesin hidrolik. Bahkan daging dan sepatu kulit mereka tampak saling menempel. Dia bukan satu-satunya yang menganggap hal itu mengerikan karena semua polisi lainnya juga merasa ngeri. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kejam dan jahatnya dia hingga melakukan hal ini. Mereka segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Xiao Luo. Angkat tangan dan jongkok sekarang juga, teriak kepala polisi itu.
Xiao Luo tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Dia berbalik dan melambaikan tangannya ke arah kepala polisi dengan telepon di tangan kirinya, menunjukkan bahwa seseorang ingin berbicara dengannya. Kepala polisi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Mungkinkah pria ini adalah anak seorang pejabat tinggi dan karena itu mendapat perlindungan dari atasannya? Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengambil telepon. Lagi pula, dengan banyaknya senjata yang diarahkan ke pelaku, dia tidak terlalu khawatir. Siapa yang menelepon? Dia bertanya sambil berjalan ke arah Xiao Luo dengan wajah datar. Jawablah, dan kamu akan tahu, jawab Xiao Luo. Kepala polisi menjadi gugup tanpa alasan yang jelas. Dia menatap tajam ke arah Xiao Luo dan meraung, jika kamu berani membodohiku, akan ada beberapa hal menyenangkan yang menunggumu. Kepala polisi mengambil telepon dan meletakkannya di dekat telinganya. Adik Wang, terdengar suara menggelegar dari telepon. Kepala Ma. Kepala polisi terkejut karena dia tidak menyangka itu adalah atasan langsungnya. Dia langsung mengenali suaranya, dan cara dia berbicara juga familiar, tidak butuh waktu lama baginya untuk memastikan bahwa orang yang dihubungi adalah Kepala Ma. Bawa anak buahmu dan kembali. Jangan ikut campur, kata Kepala Ma. Apa? Ketika kepala polisi mendengar instruksi atasannya, dia tertegun sejenak. Keraguan muncul di benaknya, dan dia bertanya-tanya dalam hati apakah Xiao Luo benar-benar anak seorang pejabat tinggi. Tapi tetap saja, apakah dia boleh melakukan kekerasan di siang hari bolong dan melanggar hukum? Didorong oleh rasa kebenaran dan keadilan yang mendalam, dia menantang perwira tinggi itu dan berkata, Ketua Ma, orang ini telah menyerang beberapa orang di sini, perilakunya tidak dapat diterima. Dia mematahkan jari kaki 4 petugas dari Biro Kesehatan Masyarakat dan kantor polisi setempat. Jika saya tidak menangkapnya, saya... Berhentilah bersikap keras kepala, tinggalkan saja tempat kejadian seperti yang diinstruksikan, ini perintah. Kepala Ma menyela di depan kantor untuk menyelesaikan kalimatnya. Kepala polisi berdiri dengan kaku dan menjawab, ya, Kepala. Kembalikan teleponnya kepada Tuan Xiao, masih ada yang ingin kukatakan padanya, kata Kepala Ma, dan dia sepertinya sudah segera tenang. Pangkat yang lebih tinggi berarti otoritas absolut, jadi bagaimana bisa Kapolri menolak? Dia mengembalikan teleponnya ke Xiao Luo. Dalam hitungan detik, matanya terbuka lebar karena terkejut saat dia dengan jelas mendengar Kepala Ma mengungkapkan permintaan maafnya yang tulus kepada Xiao Luo dengan cara yang sangat memikat. Sulit baginya membayangkan Kepala Ma begitu merendahkan siapapun. Apa? Siapa sebenarnya pria ini? Kepala polisi memandang Xiao Luo seolah-olah dia adalah orang asing. Dia tidak bisa membayangkan Kepala Ma, yang selalu bersikap bermartabat dan berwibawa, bersikap begitu hormat terhadap pria ini. Itu tidak jauh dari rasa hormat yang diberikan para kasim kuno ketika mereka melayani kaisar. Kepala Ma merendahkan dirinya dengan rendah hati saat berbicara dengan Xiao Luo. Xiao Luo menutup telepon, lalu berbalik dan berkata, kamu tidak punya urusan lagi di sini. Anda bisa pergi sebelum Anda merusak pemandangan. Anda, kepala polisi itu merasa marah, tetapi menyadari bahwa pria di depannya ini adalah seseorang yang bahkan atasannya harus memperlakukannya dengan hormat, dia memilih untuk tidak melampaui batas. Setelah anak buahnya membantu memindahkan keempat petugas yang terluka, dia pergi dengan wajah pucat. Mereka datang sambil menggeram dan menggeram, namun pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka bahkan tidak repot-repot membunyikan sirene kali ini. Tan Jianbei, Ni, Tan, dan Tan Ningfu menyaksikan dengan tak percaya saat adegan itu terungkap. Di mata mereka, pemuda, Xiao Luo, yang duduk di atas kap mobil Porsche, setinggi gunung. Dia adalah seseorang yang bahkan polisi pun harus menyerah, jadi, seberapa kuat latar belakang yang dia miliki. Adapun Li Yueze, wajahnya seputih seprai. Dia gemetar, dan jelas dia tahu bahwa dia baru saja berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Siapa, kamu? Li Yueze bertanya, mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Luo dengan bingung karena ketakutan. Suaranya gemetar dan gemetar, karena ada rasa gentar yang mendalam di hatinya dan rasa sakit yang menusuk di lututnya tak tertahankan. Xiao Luo memandangnya dengan curiga, memilih untuk mengabaikan pertanyaannya, dan sebaliknya, melontarkan pertanyaan acak kepadanya. Porsche ini berharga 2,6 juta, dan jika digabungkan dengan biaya lainnya, harganya 3 juta, benarkan? Pernyataan Xiao Luo membuat tulang punggung Li Yueze merinding, dan pupil matanya membesar. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah Xiao Luo akan menghancurkan mobil kesayangannya. Pembayaran penuh atau cicilan? Xiao Luo bertanya lagi. Dalam cicilan, jawab Li Yueze, berhati-hati untuk tetap berpegang pada kebenaran dan tidak berani memainkan trik apapun. DP-nya sekitar 1,6 juta, dan cicilan bulanannya sekitar 24.000 ya. Ya, Li Yueze mengangguk dan menjawab secara spontan, tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Luo sangat berpengetahuan tentang harga mobilnya. Dia hampir tidak bisa melakukan apapun selain merespons dengan jujur. Apakah kamu meminjam uang untuk membeli mobil ini? Xiao Luo bertanya sambil duduk bersila, menopang dagunya dengan santai dengan tangan kiri. Ya, berapa banyak yang kamu pinjam? 1 juta. Dari kerabatmu atau temanmu? Xiao Luo melanjutkan. Saya meminjam 500.000 dolar dari seorang teman, 500.000 lainnya merupakan bonus khusus yang diberikan perusahaan. Perusahaan membayar gaji saya ditambah komisi 1,5 tahun di muka. Li Yueze merasa sangat cemas sekarang karena pertanyaan-pertanyaan ini tampak seperti jaring hayalan yang akan segera menimpanya. Lil Xiao, oh, tidak kakak Xiao, apa yang akan kamu lakukan padaku? Tolong, jadilah orang yang lebih besar, aku mohon, maafkan saja aku kali ini, pintanya, lalu menunjuk ke arah Tan Ningfu, tidak ada apa-apa antara Ningfu dan aku bersumpah. Itu adalah keinginan sepihak ibunya agar kami bisa bersama. Aku tidak tahu kalau dia pacarmu, kakak Xiao. Jika aku tahu, bahkan dengan seluruh keberanian di dunia ini, aku tidak akan berani merayu dia. Dia sekarang telah belajar untuk takut pada Xiao Luo, seseorang yang berpenampilan tidak berbahaya dan karakternya terkendali, tetapi ketika marah, kejam seperti binatang. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Kata-katanya membuat wajah Ni Tan memerah karena marah. Tan Jianbei langsung memberinya tatapan tajam, ekspresi jijik yang jelas-jelas dimaksudkan untuk mengingatkannya bahwa ini adalah menantu yang telah dia pilih. Xiao Luo menggelengkan kepalanya pada Li Yueze dan berkata, ini antara kamu dan aku. Itu tidak ada hubungannya dengan Nona Tan. Pada awalnya, Xiao Luo tidak bermaksud mempersulit Li Yueze, tetapi ketika dia benar-benar membuat laporan kepada Biro Kesehatan Masyarakat tentang praktik pengobatannya yang tidak berlisensi, Xiao Luo memutuskan untuk memberinya pelajaran. Perilaku Li Yueze tercela, dan itu membuatnya merasa telah dianiaya. Tentu saja bukan hal yang baik bagi Luo Workshop untuk memiliki manajer toko seperti itu. Dia mungkin tampak luar biasa ketika bekerja di toko perusahaan, tetapi tindakannya hanya memberi tahu Xiao Luo bahwa dia adalah orang yang pendendam.
Li Yueze harus dipecat, karena jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, suatu hari dia akan merugikan kepentingan perusahaan. Sekitar 5 menit kemudian, Li Zimeng tiba dengan Audi Tango merah. Li Zimeng, yang tingginya hampir 1,7 meter, tampak mengesankan saat keluar dari mobil. Dia mengenakan sweater putih dan mantel panjang yang mewah dan bergaya. Kakinya yang ramping dibalut stoking hitam yang menawan, dan sepatu hak tingginya membuatnya tampak lebih tinggi. Dia memiliki wajah halus dengan kulit halus dan cerah, dan rambutnya diikat rapi ke belakang menjadi ekor kuda. Dia memancarkan aura seorang pengusaha wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kebanyakan pria akan mengaguminya dari jauh, tapi tidak ada yang berani mendekat, karena mereka mengerti bahwa wanita seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka taklukkan. Rindu Li Yueze tampak terkejut karena dia tidak percaya dia akan melihat Li Zimeng berdiri tepat di depannya. Melihatnya, matanya dipenuhi dengan rasa hormat, dan karena dukungan Li Zimeng dia bisa naik ke peringkat manajer toko. Dialah yang menemukannya, dan dalam hal itu, dia selalu menganggapnya atasannya. Li Zimeng kaget saat melihat Li Yueze berlutut di tanah. Dia mengernyitkan alisnya sedikit saat dia berjalan ke arah Xiao Luo, mengangguk dengan sopan, dan menyapanya, Tuan Xiao. Tuan Xiao, mata Li Yueze membelalak saat dia melihat betapa hormatnya Li Zimeng menyapa Xiao Luo. Legenda pencapaian Luo Workshop tahun lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Zhang sekarang bertanggung jawab atas bengkel Luo, tetapi dia tahu bahwa Zhang hanyalah kedok dan teman baik dari bos sebenarnya, orang di belakang layar. Melalui sumbernya, dia mengetahui bahwa pemilik asli bengkel Luo bermarga Xiao, dan justru orang inilah yang memimpin bengkel Luo dari ambang kegagalan untuk bangkit kembali dengan kuat. Dialah orang yang merekayasa kekalahan pesaing kuat mereka, Taste Boots, untuk menjadi raksasa kue nomor 1 di kota Jiangcheng. Apakah dia itu Tuan Xiao? Li Yueze memandang Xiao Luo dengan gugup. Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah dengan cemas. Keringat dingin tiba-tiba mengucur di sekujur tubuhnya, karena dia tidak pernah berpikir untuk mengasosiasikan pemuda yang usianya hampir sama ini, dengan menjadi bos Luo Workshop yang sebenarnya. Sungguh tak terbayangkan. Sudah lama tidak bertemu, kata Xiao Luo sambil tersenyum pada Li Zimeng saat dia turun dari Porsche. Ya, aku yakin sudah setengah tahun berlalu. Anda terlihat jauh lebih pintar, Tuan Xiao, jawab Li Zimeng. Saya akan menganggap itu sebagai kebijakan apel. Xiao Luo bercanda lalu melirik ke arah Li Yueze sambil berkata, ngomong-ngomong, apakah orang ini adalah manajer toko perusahaan? Li Zimeng menganggukkan kepalanya dan menjawab, ya, namanya Li Yueze. Saya memperhatikan kemampuannya selama inspeksi, dan karena kami memiliki nama keluarga yang sama, saya memutuskan untuk memberinya sedikit dorongan dan menjadikannya manajer toko baru kami. Oh, begitu, pecat dia, kata Xiao Luo. Li Zimeng sempat terkejut sebelum dia menurutinya tanpa ragu-ragu. Oke. Li Zimeng segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi kepala sumber daya manusia lokakarya Luo, Lin Chongdong, Tuan. Lin, bisakah kamu memberhentikan Li Yueze? Hah, kenapa? Bukankah kamu baru saja mempromosikan Li Yueze? Dia juga salah satu pionir dalam usaha kota Xiahai, kenapa kamu memecatnya? Lin Chongdong bertanya. Ini adalah instruksi dari Presiden Xiao, jawab Li Zimeng. Ah, baiklah, surat pemberhentiannya akan dikirim ke grup manajer lokakarya Luo dalam waktu 5 menit. Setelah mengetahui bahwa itu adalah instruksi Xiao Luo, Lin Chongdong tidak ragu-ragu dan segera memprosesnya. Li Zimeng mengakhiri panggilan dan mengulangi apa yang dikatakan Lin Chongdong kepada Xiao Luo. Tan, Lin bilang dia akan menyelesaikannya dalam waktu 5 menit, katanya. Baru 5 menit kemudian dia menerima email masuk di ponselnya, dan seperti yang diharapkan, surat itu dikeluarkan dalam jangka waktu tersebut. Salinannya juga sampai ke telepon Li Yueze melalui email, dan ketika dia membuka kotak surat untuk memeriksa, itu dari Departemen Sumber Daya Manusia Lokakarya Luo. Hal ini memang mengejutkan, namun tidak diragukan lagi, baris terakhir dalam surat tersebut memuat pesan yang sangat menyentuh hati, dengan ini Anda diberhentikan. Apa? Mata Li Yueze membelalak tak percaya, dan dia merasa pusing seperti baru saja jatuh dari surga ke dalam neraka yang sangat dalam. Semuanya tiba-tiba tampak abu-abu dan buram baginya. Dia tidak berasal dari keluarga kaya. Sebaliknya, mereka berada di bawah rata-rata dalam hal keuangan. Semua yang dimilikinya dicapai melalui upaya tanpa henti dan sikap pantang menyerah. Hari di mana dia menjadi manajer toko Luo Workshop adalah hari paling membanggakan dalam hidupnya, memberinya kepercayaan diri yang besar. Dan, begitu saja, dia bukan lagi manajer toko Luo Workshop, yang berarti semua usahanya sia-sia seiring dengan kemandirian finansialnya. Pembelian Porsche baru-baru ini telah membuatnya terlilit hutang jutaan dolar, dan, dalam sekejap, semuanya akan hilang. Oh, tidak, tidak. Dia berteriak putus asa di dalam hati, dan tiba-tiba, dia berlutut dan menempel di paha Xiao Luo, memohon. Tanpa memikirkan gambarannya, dia berseru, Presiden Xiao, tolong beri saya kesempatan, tolong beri saya satu kesempatan lagi, saya mohon, tolong. Pekerjaan ini sangat berarti baginya, dan perlahan-lahan pekerjaan itu runtuh tepat di depan matanya. Dia tidak merasakan apapun selain ketakutan yang dingin dan putus asa. Dia harus melindunginya dengan cara apapun, meskipun itu berarti mengorbankan martabatnya sebagai seorang pria. Memberimu kesempatan, Xiao Luo tersenyum ajaib. Awalnya dia bukanlah orang yang pemarah, tetapi ketika dia terprovokasi, seseorang pasti harus menanggung akibatnya. Sayangnya bagi Li Yueze, dia melakukan kesalahan dengan melakukan hal itu. Seandainya orang lain selain Xiao Luo yang merawat wanita tua itu, orang itu akan dibawa pergi oleh Biro Kesehatan, yang merupakan tindakan konyol karena menyelamatkan nyawa orang lain. Maaf, seseorang lebih berhak mendapatkan kesempatan ini daripada kamu. Dia mendorong Li Yueze menjauh karena dia tidak menyukai seorang pria yang menempel di pahanya. Keluarga Tan masih menatapnya dengan diam karena terkejut. Dia bos lokakarya Luo. Sejenak Nyonya Tan bahkan melupakan rasa sakit di tangannya. Setelah mengetahui identitas asli Xiao Luo, dia merasa tercekik oleh rasa malu yang sangat besar atas pendapatnya sebelumnya tentang Xiao Luo. Dia mengatakan bahwa Xiao Luo bahkan tidak cocok dengan sehelai rambut Li Yueze. Mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah bos Li Yueze, pipinya sekarang memerah, seolah-olah seseorang baru saja menamparkan wajahnya dengan keras. Mata Tan Ningfu melebar, dan dia hampir tidak bisa menerima semua penemuan baru tentang identitas asli Xiao Luo. Dia selalu tahu bahwa Xiao Luo sangat luar biasa, tetapi dia tidak berharap dia menjadi seistimewa ini. Dia telah mendengar tentang lokakarya Luo dari Jiangcheng seperti yang menjadi berita utama tahun lalu, dan setidaknya separuh negara mengetahuinya. Itu adalah perusahaan yang menciptakan keajaiban, dan bos perusahaan itu berdiri di hadapannya sekarang. Bagaimana mungkin? Ini sungguh tidak nyata. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar berkenalan dengan orang terkenal seperti itu.
Li Yueze, yang sebelumnya dilempar terkapar oleh Xiao Luo, mulai merangkak ke arah Xiao Luo dan melakukan kowtow tanpa henti. Saat dahinya menyentuh tanah, suara yang dihasilkan sangat keras, dan dahinya mulai berdarah. Setelah beberapa saat, seluruh wajahnya berlumuran darah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, tolong beri saya satu kesempatan lagi, saya bersujud kepada Anda, Presiden Xiao, tolong. Li Yueze memohon dengan putus asa, dengan wajahnya berlumuran darah, air mata, dan ingus. Dia tidak bisa kehilangan pekerjaan ini karena itu sangat berarti baginya. Dia tahu bahwa kehilangan pekerjaan ini sama dengan menghilangkan sebagian dari dirinya secara permanen. Dia terus bersujud dan melakukannya dengan kekuatan besar setiap saat. Setelah beberapa saat, dahinya menjadi berantakan total, berlumuran debu dan darah, dan pemandangannya menyedihkan. Li Zimeng mengerutkan kening ketika dia melihatnya dalam keadaan seperti itu. Tan Ningfu ingin menghentikannya, tapi dia ditahan oleh ayahnya, Tan Jianbo. Dia menyuruhnya untuk tidak terlibat dengan masalah ini karena Xiao Luo tidak akan menghargai wanita yang usil. Kamu sangat kejam. Xiao Luo berjongkok dan menatap sosok Li Yueze yang berlumuran darah. Li Yueze memandangnya dengan memohon, sangat kontras dengan sikap percaya dirinya sebelumnya. Selain rasa malu dan tidak merasakan sakit lagi, Li Yueze melakukan upaya terakhir untuk meminta maaf kepada Xiao Luo dan berseru, Presiden Xiao, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, keluargaku memandangku sebagai kebanggaan dan kegembiraan mereka, saya tidak bisa mengecewakan mereka. Saya minta maaf, dan saya tahu kesalahan saya, bisakah Anda memaafkan saya? Sekarang kita memiliki sejarah seperti itu, bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda akan selalu loyal kepada perusahaan? Bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan memiliki niat untuk membalas dendam seandainya ada kesempatan bagi Anda? Xiao Luo mengajukan pertanyaan saat dia bangun. Dengan cemas, Li Yueze merangkak ke depan sambil berlutut dan menjawab, saya akan menandatangani kontrak 10 tahun dengan perusahaan bahwa jika saya menyebabkan kerugian pada perusahaan, saya akan memikul tanggung jawab penuh atas hal itu, dan semua aset saya akan terjadi, berfungsi sebagai jaminan untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan. Xiao Luo menatapnya dengan penuh minat tetapi tetap diam. Li Yueze sangat cemas dan mulai bersujud lagi, meninggalkan bekas darah di tanah setiap kali membungkuk. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan tampak seperti kantong darah yang tumpah. Cukup, Xiao Luo menghentikannya dengan kata-kata tegas, lalu menoleh ke Li Zimeng dan berkata, cabut perintah itu. Li Yueze akan tetap bekerja di Xiahai. Diterima, Li Zimeng tidak bertanya apa-apa lagi, dan jelas bagi semua orang di sana bahwa dia akan melaksanakan perintah Xiao Luo tanpa syarat. Dia bukan satu-satunya, setiap anggota senior Lokakarya Luo akan melakukan hal yang sama. Bagi mereka, perintah Xiao Luo mendahului segalanya. Dia segera menghubungi Lin Chongdong lagi dan mengulangi kata-kata Xiao Luo. Seperti dia, Lin Chongdong tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menjalankan perintah terbaru. Terima kasih, Presiden Xiao, saya tidak akan pernah melupakan belas kasihan Anda, terima kasih. Li Yueze menangis seperti anak kecil, lega karena dia telah mendapatkan kembali pekerjaan yang telah dia perjuangkan dengan keras. Ingat apa yang terjadi hari ini, dan saya harap Anda dapat menggunakan energi kejam ini ke dalam pekerjaan Anda. Selain itu, saya memperingatkan Anda bahwa jika Anda melakukan tindakan apapun yang merugikan perusahaan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan Anda. Xiao Luo berkata, memasukkan tangannya ke dalam saku sambil menatap Li Yueze. Aku akan mengingatnya. Li Yueze selamanya berterima kasih dan tidak bisa berhenti membungkuk pada Xiao Luo atas belas kasihannya. Setelah meninggalkan distrik Zhongshan, Xiao Luo dan Li Zimeng menyusul sebentar. Sambil menikmati secangkir teh di kafe di pusat kota, Li Zimeng melaporkan kepadanya bahwa pabrik Lokakarya Luo di kota Xiahai masih dalam tahap pembangunan, dan mereka telah melibatkan puluhan tim teknik untuk mempercepat penyelesaiannya. Ia berharap seluruh bangunan pabrik akan selesai dalam waktu setengah tahun jika semuanya berjalan sesuai rencana tanpa ada hambatan. Li Zimeng juga menambahkan bahwa pengadaan peralatan roti dan renovasi gerainya juga sedang berlangsung dan semuanya berjalan sesuai jadwal. Satu-satunya kekhawatirannya adalah industri roti di kota Xiahai didominasi oleh Sumir, sebuah bisnis lokal. Ketika Luo Workshop mulai pindah ke pasar kota Xiahai, cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu langsung dengan Sumir. Saya yakin Anda sudah melakukan penyelidikan, tahukah kamu siapa bos Sumir? Xiao Luo bertanya pada Li Zimeng setelah mendengarkan kabar terbarunya. Li Zimeng menyerahkan sebuah dokumen kepada Xiao Luo dan berkata, ya, sudah. Orang di belakang Sumir adalah bintang alis, Suli. Suli, Xiao Luo hampir memuntahkan kopinya, dan dia segera melihat dokumen itu untuk mengetahui lebih banyak tentang keterlibatan Suli. Lembar informasinya cukup lengkap dan bahkan memuat biodatanya, usia, tinggi badan, berat badan, hobi, dan pekerjaan profesionalnya, yang membuat Xiao Luo agak terhibur karena tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Suli, istri titulernya, akan mendarat menjadi bos Sumir. Xiao Luo tidak bisa memahaminya, seorang bintang pop yang terlibat dalam industri kue. Hal ini biasa terjadi karena banyak selebritas yang memanfaatkan merek mereka untuk memulai bisnis baru. Saya mengenal seorang selebritas pria yang memulai waralaba hotpot berskala nasional, dan dengan status selebritasnya, bisnisnya berjalan dengan sangat baik, kata Li Zimeng, namun, Suli lebih rendah hati, memilih untuk tidak memperlihatkan dirinya sebagai bos dari Sumir. Hampir tidak ada orang yang tahu bahwa dia adalah pemiliknya. Li Zimeng memberikan dokumen lain kepada Xiao Luo dan berkata, Presiden Xiao, lihatlah. Informasi ini merupakan jejak seluruh cabang Sumir di seluruh tanah air. Mereka adalah nama besar dan sangat mapan di pasar. Xiao Luo mengambil dokumen itu dan segera merasakan tekanan. Pendirian Lokakarya Luo-nya, paling banyak, adalah Raja Jiangcheng, tetapi Sumir, di sisi lain, memiliki gerai di setiap kota besar di negara itu. Skala bisnis mereka jauh lebih besar daripada Luo Workshop, yang seperti permainan anak-anak dibandingkan dengan Sumir. Pantas saja wanita itu selalu mondar-mandir dan bertingkah seolah dia berada di atas orang lain, dengan aset sebesar itu, dia tentu berhak melakukannya. Xiao Luo mengangkat alisnya dan merenungkan betapa sedikitnya Suli yang sebenarnya dia ketahui. Li Zimeng, terima kasih atas kerja keras yang telah kamu lakukan, menyelesaikan semuanya. Itu adalah tugas saya, tetapi Anda harus tahu bahwa rekan-rekan pria saya mempunyai tugas yang lebih berat. Mereka selalu bersama tim teknik dan bekerja seperti kuda, haha, Li Zimeng menjawab sambil terkikik dan jelas senang menerima pujian Xiao Luo. Kalau begitu biarkan mereka bekerja, mereka bisa melakukan lebih banyak latihan fisik demi kesehatan mereka. Xiao Luo menyesap kopinya dan berkata, aku ingin kamu ikut denganku mengunjungi gerai Sumir. Saya berencana untuk memeriksa produk mereka dan apa kelebihannya dibandingkan kami. Kemudian, mari kita lihat apa yang dapat kami lakukan dengan produk kami untuk menciptakan persaingan yang lebih adil bagi operasi kami di sini.
Oke, cukup. Li Zimeng mengangguk sambil menambahkan sedikit gula ke dalam kopinya, sebelum mengaduknya dan mengangkat cangkir ke bibirnya dengan anggun. Hampir jam 8 malam mereka selesai mengunjungi setiap gerai sumir di kota Xiahai. Xiao Luo dan Li Zimeng makan malam bersama dan berbagi pemikiran serta pendapat mereka tentang menilai faktor penentu keberhasilan sumir. Mereka sekarang mempunyai gagasan yang lebih baik tentang produk dan operasi sumir, dan bagaimana mereka memposisikan diri di pasar. Jika Luo Workshop ingin tetap kompetitif di pasar kota Xiahai, Luo Workshop harus mengalahkan sumir, kompetensi, standar layanan, penawaran produk yang lebih baik, dan dalam setiap aspek pemasaran dan promosi. Xiao Luo merasa jalan menuju kesuksesan lokakarya Luo di kota Xiahai adalah jalan yang panjang dan menantang. Pertama, sumir sudah mapan dengan kemampuan operasional yang andal dan basis pelanggan yang besar, dan kedua, Suli adalah bosnya. Dengan masuknya Luo Workshop ke pasar kota Xiahai, dia pasti akan terpaksa memulai perang dengan Suli, dan itu membuatnya merasa agak tidak nyaman. Setelah berpisah dengan Li Zimeng, dia pergi ke sungai untuk bersantai. Malam telah menyelubungi langit, meredam warna terang siang hari dalam kegelapan, namun bintang-bintang yang berkelap-kelip dan bulan purnama memberikan kompensasi yang adil, menerangi lanskap kota dengan cahayanya yang redup dan menambah pesona pemandangan di tepi sungai. Xiao Luo menikmati pemandangan dan udara segar saat dia berjalan di sepanjang jalur sungai. Pantulan bangunan-bangunan yang menyala di permukaan sungai yang beriak memberikan kesan bahwa ada dunia lain di bawahnya. Kemudian, Xiao Luo mencium aroma busuk yang mengerikan, menyerupai sampah yang membusuk, yang berasal dari dekatnya. Xiao Luo meringis karena bau busuk itu, dan ketika dia berbalik, dia melihat seorang lelaki tua mendekatinya. Dia mengenakan sepasang sandal dan berpakaian compang camping, dengan bahu dan betisnya telanjang. Dia memiliki rambut putih acak-acakan, bahkan alis dan janggut panjangnya semuanya putih. Namun matanya tampak waspada, sangat cerah dan tajam. Bau busuk jelas berasal dari pria ini, karena dia terlihat sangat kotor. Xiao Luo melirik ke arah kakinya, dan itu tampak seperti dia menari tanpa alas kaki di atas alas arang. Mereka tampak sangat kotor sehingga jika dia memasukkannya ke dalam panci berisi air jernih untuk dicuci, niscaya airnya akan berubah menjadi payau. Orang tua itu berjalan menuju Xiao Luo dengan acuh tak acuh, lalu memberinya senyuman dan berkata, "Adik, bolehkah aku duduk di sebelahmu?" Tidak. Xiao Luo bereaksi tanpa ragu-ragu karena baunya sangat menyengat, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Tetapi lelaki tua itu mengabaikan Xiao Luo dan mulai duduk di sampingnya, dan bahkan berseru dengan keras saat dia hendak duduk. Xiao Luo kesal dan benar-benar ingin memarahinya, berpikir bahwa lelaki tua ini pantas mendapat pukulan yang bagus. Ketika lelaki tua itu duduk di bangku cadangan, dia menghela nafas lega, seolah-olah dia baru saja bergerak setelah menderita sembelit parah. Tubuhnya bahkan sedikit bergetar, memberikan kesan bahwa dia telah memperoleh kenikmatan dan kepuasan yang luar biasa dari kentut itu. Dia mengulurkan tangannya ke Xiao Luo dan berkata, senang bertemu denganmu, adik. Namaku Hong Ji, orang-orang memanggilku kakak Hong. Bisa aja, Xiao Luo menjadi gelisah. Sudah cukup buruk bahwa seorang pengemis yang belum pernah dia temui sebelumnya tiba-tiba mendekatinya dan bahkan mengeluarkan angin dengan cara yang paling menjijikkan, dia bahkan sekarang memperkenalkan dirinya seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Xiao Luo memiliki pikiran yang baik untuk menyadarkannya. Kalian anak muda, jangan terlalu pemarah, aku hanya berteman denganmu. Pak tua, sebelum aku benar-benar kesal, ambil saja uangnya dan pergi dari sini, sejauh mungkin. Xiao Luo mengeluarkan uang kertas $100 dan menyerahkannya dengan marah. Pengemis berambut putih itu tertegun sejenak, lalu tersenyum, dan menjawab, lihatlah dirimu, kamu masih sangat muda tetapi belum belajar sesuatu yang baik. Yang kamu lakukan hanyalah menghina pria dengan uang. Walaupun saya pengemis, saya juga punya kode etik profesi, dan saya tidak menerima sedekah, ujarnya. Kata-katanya terdengar benar, tapi itu tidak menghentikannya untuk mengambil uang itu. Dia kemudian menempelkannya pada cahaya dari tiang lampu dan memeriksa keasliannya. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia mengembalikan uang itu kepada Xiao Luo dan berkata, beri aku catatan lagi, adik, ini terasa tidak beres, dan aku curiga itu palsu. Xiao Luo sangat marah sehingga dia mulai tertawa karena frustrasi. Saya pikir Anda memintanya. Saat Xiao Luo berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meraih kerah baju lelaki tua itu, bermaksud memberinya pelajaran. Tanpa diduga, pengemis berambut putih itu bereaksi dengan cepat, bersandar ke belakang sebelum tangan Xiao Luo bisa meraihnya dan dengan mudah menghindari upaya penangkapannya. Dengan mudah, dia bergerak dengan seimbang dan terkendali serta menjauhi jangkauan Xiao Luo. Jadi, dia ahli bela diri, sepertinya. Xiao Luo memusatkan pandangannya pada pria itu, yakin bahwa pria ini datang untuk mencari masalah, dan memutuskan dia tidak akan menahan diri. Xiao Luo langsung mendorong tangan kanannya ke tanah, dan tubuhnya berputar, membuat kaki kirinya terayun ke dada lelaki tua itu dengan kekuatan yang menakutkan. Pengemis berambut putih itu menyilangkan tangan untuk melindungi dadanya, kaki kuat Xiao Luo menghantam tepat di tengah lengannya yang menyilang, dengan dentuman keras, semburan kekuatan ganas mengalir dari kaki Xiao Luo seperti sungai yang mengamuk. Pengemis berambut putih itu mundur sambil mencoba berdiri dan mendapatkan kembali keseimbangan, yang akhirnya mampu ia lakukan setelah mundur beberapa meter. Dia memandang Xiao Luo, yang setengah berlutut dengan kedua tangannya di tanah dan tertawa, adik, apakah kamu sedang berlatih seni rahasia katak? Pendirianmu sangat mirip dengan orang-orang dari keluarga Ouyang. Xiao Luo tampak tegang dengan mata terfokus seperti binatang dalam mode berburu. Orang tua itu menyisir janggutnya sambil bercanda tentang Xiao Luo, yang membuatnya terlihat sangat tenang dan acuh tak acuh. Siapa kamu? Xiao Luo berdiri dan menatapnya dengan sikap bermusuhan. Bukankah aku baru saja mengatakan, namaku Hong Ji, orang-orang memanggilku sebagai saudara Hong dan aku juga ketua sekte dari sekte pengemis saat ini. Pengemis berambut putih itu menyimpan uang $100 di sakunya dan mengupil, mengingat fakta bahwa kamu telah menghinaku dengan sejumlah uang, aku dapat memberitahumu satu hal, kamu telah menyinggung perasaan seseorang, jadi dia telah menyewa aku untuk memberimu pelajaran. Siapa? Xiao Luo menatapnya. Di sana, dia ada di sana. Pengemis berambut putih itu menunjuk ke arah tanggul dan wajahnya penuh senyuman. Xiao Luo melihat ke tempat yang dia tunjuk dan melihat sebuah mobil hitam di sana. Pintu terbuka dan dua pengawal berjas hitam berdiri di dekat pintu. Xiao Luo dapat mengenali orang-orang ini, mereka adalah pengawal Yang Hongzi, San dan Si. Jelas sekali, pria yang duduk di samping kursi pengemudi adalah Yang Hongzi. Yang Hongzi turun dari mobil dan melambai ke arah Xiao Luo dan berteriak dengan keras, ikan lele sialan, bukankah kamu cukup pandai bertarung? Ayo, mulai pertunjukanmu, jika kamu bisa memenangkannya tanpa terluka, aku akan menelan setumpuknya, sial. Dia hampir berteriak ke baris terakhir saat wanita berharganya diambil oleh Xiao Luo, yang membuatnya merasa sangat marah dan benci, jika dia punya kesempatan, dia pasti akan menguliti Xiao Luo hidup-hidup.
Xiao Luo membentak saat badut ini mendapat masalah lagi. Namun, ini adalah saat yang tepat karena dia sedang murung sekarang dan membutuhkan jalan keluar untuk melampiaskannya. Dia berbalik dan tersenyum, lalu berkata kepada pengemis berambut putih itu, berapa yang Hongzi membayarmu? Tidak banyak, hanya 300.000. Pengemis berambut putih itu semakin tersenyum, saya mengambil uangnya untuk membantunya keluar dari masalah. Adikku, aku menyarankanmu untuk berdiri diam dan biarkan aku mematahkan lenganmu, dengan ini kita dapat menghindari situasi canggung di mana aku secara tidak sengaja membunuhmu karena pemukulan. Yakinlah, ini tidak akan menyakitkan dan saya akan berhati-hati. Jika Anda segera pergi ke rumah sakit, ada kemungkinan 90% Anda dapat menghubungkannya kembali tanpa gejala sisa apapun, bagaimana menurut Anda? Xiao Luo sangat kesal hingga dia mulai tertawa, apakah kamu di sini untuk bercanda? Dia mengulurkan lengannya dan membuka telapak tangannya, mengejek lelaki tua itu, coba saya lihat apa yang Anda punya, kami akan melakukan apa yang Anda sarankan, satu tangan. Adik, kamu yang memintanya. Pengemis berambut putih itu menghela nafas dan tetap tersenyum, kalau begitu, maafkan kekasaran saya. Matanya menjadi fokus secara bertahap dan mulai memancarkan badai pedang aura, menyelimuti seluruh area. Dia berlari ke arah Xiao Luo seperti embusan angin dan jejaknya menembus langit malam dan pendiriannya kuat seperti tsunami yang mengamuk. Xiao Luo membentak dan mulai meluncur, menyerang dengan cepat dengan sikap histeris dan kejam, dia telah menyempurnakan penggabungan gaya ganas dan cerdik bersama-sama. Bang, kakinya yang berputar bertabrakan dengan telapak tangan pengemis berambut putih itu secara langsung, Xiao Luo berguling dengan pukulannya dan menerkamnya seperti jaguar, menggunakan tendangannya yang kuat untuk menyerang pengemis berambut putih itu. Pengemis berambut putih itu terlihat sangat serius setelah melihat gerakan Xiao Luo, dia berlari ke depan seperti hantu, cakar tangannya telah berubah menjadi sabit mematikan di bawah tabir kegelapan, membelah ruang dan langsung mendekati Xiao Luo. Xiao Luo meledak dan membalikkan tubuhnya di udara tanpa dukungan apapun, dengan putaran yang berlebihan, tendangannya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang pengemis itu tanpa henti. Mereka tampak lambat namun sebenarnya gesit, menghalangi telapak tangan pengemis berambut putih itu dengan tepat dan akurat. Apa-apaan ini, apakah mereka sedang syuting film aksi? Yang Hongzi, yang sedang menonton, melebarkan matanya dan menganga saat melihat Xiao Luo dan pengemis berambut putih itu berdebat, bahkan dia hadir secara fisik dari jarak 30 meter, dia masih bisa merasakan persilangan pukulan dan tendangan yang menakutkan. San dan Si kagum dan mereka berpikir, apakah orang-orang ini monster? Bahkan film seni bela diri dengan efek khusus tidak dapat mencapai tingkat intensitas ini. Mereka awalnya mengira pengemis berambut putih itu sedang bermain-main, tetapi tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah pria yang tangguh dan ini membuat 300.000 dihabiskan dengan baik. Pada saat ini, Xiao Luo dan pengemis berambut putih telah bertukar ratusan gerakan dan rerumputan tempat mereka berdiri menjadi berantakan total. Rumput dan tanah dalam jumlah besar terlempar karena kekuatan batinnya. Jika pertempuran mereka terjadi di siang hari, orang-orang pasti akan menyadari bahwa pertempuran mereka telah menyebabkan angin puyuh dan semua daun mati beterbangan. Daun-daun yang lebih dekat dengan mereka hancur menjadi bubuk langsung oleh kekuatan batinnya. Bang, baik Xiao Luo dan pengemis berambut putih itu saling memukul, kekuatan ganasnya menyerupai auman binatang buas yang dahsyat, yang mengamuk ke arah mereka berdua. Keduanya mundur beberapa langkah dan mendapatkan kembali keseimbangan, merasakan aliran ki dan darah internal, seolah-olah seekor naga raksasa berputar di dalam dada mereka. Mereka berdua menggunakan kekuatan batin mereka untuk memadamkan gelombang pasang ini. Anak yang luar biasa, kamu adalah seseorang yang luar biasa, sepertinya saudara Hong harus menggunakan beberapa teknik nyata. Pengemis berambut putih menjadi serius karena dia tahu dari baku tembak tadi bahwa Xiao Luo sangat liar dan spontan, gaya bertarungnya benar-benar acak namun seperti binatang buas, jika dia terus menahan kekuatan aslinya, dia pasti akan berakhir kekalahan. Dia meludahi telapak tangannya dan meraih udara, sebuah tongkat yang digunakan untuk menopang pohon kecil terbang ke arahnya seperti bagaimana Thor meraih Mjolnir. Dia telah memasukkan kekuatan batinnya ke tongkat itu dan tongkat itu menjadi keras seperti baja dingin. Saya akan membiarkan Anda merasakan teknik staf pemukulan anjing kami. Pengemis berambut putih itu mengayunkan tongkat kayunya dan menerkam Xiao Luo. Di bawah ayunannya, tongkat itu bertambah banyak dan tampak seolah-olah dia memiliki ribuan tongkat di tangannya. Di saat yang sama, tongkat itu juga menimbulkan angin puyuh yang tajam dan menembus. Yang Hongzi dan kelompoknya benar-benar terpana oleh hal itu dan sulit dipercaya bahwa tongkat ayun benar-benar menciptakan ilusi 1000 tongkat yang berayun. Xiao Luo terpaksa mundur tetapi pengemis berambut putih itu mendekat dengan sangat cepat, jadi dia harus menghadapinya secara langsung. Namun, dia belum mengetahui pola teknik ini dan dia menerima 5 cambukan saat dia naik. Pukulan dari tongkat yang mengandung tenaga dalam terasa sangat menyakitkan, rasanya seperti kulit dan dagingnya terkoyak tetapi sebenarnya itu adalah cedera jaringan lunak dan rasa sakitnya tak tertahankan. Tempel di kepala, awas. Dengan itu, pengemis berambut putih itu mencambuk kepala Xiao Luo tanpa ampun. Celupkan pinggulnya, tongkat itu mengenai pinggul Xiao Luo. Hancurkan bahunya, hehe. Tongkat itu tiba-tiba mencuat dengan kepala mengarah ke bawah, menekan bahu Xiao Luo dengan anggun namun dengan beban ribuan pon, membuat Xiao Luo berlutut di tempat. Teknik staf pemukulan anjing diciptakan untuk semua orang jahat dan orang jahat. Adikku, bagaimana rasanya? Pengemis berambut putih itu menekan bahu Xiao Luo dengan tongkatnya dan tertawa. Xiao Luo mengangkat kepalanya dan matanya menyala-nyala. Ini terasa seperti penghinaan dan lelucon baginya alih-alih merasakan teknik staf pemukulan anjing. Pengemis berambut putih itu tertawa seperti anak nakal lalu menendang dada Xiao Luo. Tendangannya diberdayakan dengan kekuatan batinnya, sehingga bahkan Xiao Luo tidak dapat menahannya tetapi terlempar seperti layang-layang yang patah. Dia mendarat dengan keras di rerumputan beberapa meter jauhnya. Bagus, sangat bagus, kalahkan ikan lele sialan ini. Plus. Yang Hongzi, yang menonton dari jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan kegirangan. San juga merasa keadilan ditegakkan dan sangat puas. Dia kemudian mengerutkan kening lagi, itu memang dilakukan dengan baik, tapi tidak cukup. Tidak cukup, Yang Hongzi bertanya dengan bercanda. Tidak cukup, Si mengangguk dan setuju. Kalau begitu, biarlah orang tua itu menghajarnya lagi. Yang Hongzi sedang dalam suasana hati yang baik, dia mendekati pengemis berambut putih itu dan berteriak, Saudara Hong, hajar ikan lele itu lebih banyak lagi dan aku akan membayarmu 2 kali lipat. Bayaran ganda. Setelah mendengar itu, mata pengemis berambut putih itu bersinar dan berkata, yakinlah, Tuan Muda Yang, permintaan Anda akan dipenuhi. Dia mengangkat kaki kanannya untuk mengambil kotoran di sela-sela kakinya, lalu memakai sandalnya lagi. Dia berjalan menuju Xiao Luo dengan gembira sambil menyenandungkan beberapa lagu dan berkata kepadanya, Adik, aku tidak punya pilihan karena aku membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar, jadi satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengorbankanmu.
Yakinlah, setelah ini, aku akan membalas budimu. Bayar SS-ku. Suara yang sangat tertahan datang dari Xiao Luo, seolah raungan itu datang dari jiwanya. Telapak tangan Xiao Luo menamparkan tanah dan kekuatannya begitu kuat hingga mengguncang bumi. Dengan kekuatan mundur, dia melompat dari tanah dan berputar penuh di udara, lalu mendarat dengan satu lutut dengan kuat, lalu membuat lingkaran dengan tangan di depan dadanya dan kemudian mendorong dengan kuat ke arah pengemis berambut putih itu. Mengaum, dengan raungan naga yang memekakkan telinga, kekuatan telapak tangan yang luar biasa mengamuk di seluruh ruang dan kekuatan yang luar biasa itu tiada henti seperti tsunami yang mengamuk. 18 telapak tangan naga. Pengemis berambut putih itu tercengang dan hanya ada keterkejutan di matanya. Pada saat ini, dia juga mendorong telapak tangannya dengan sekuat tenaga, yang juga mengakibatkan auman naga, menghantam telapak tangan Xiao Luo dengan kekuatan yang dahsyat. Bang! Suara gempa bumi meledak dan kekuatan raksasa itu telah menenggelamkan tanah di antara mereka dan menciptakan lubang sedalam 3 meter. Rumput yang tak terhitung jumlahnya terlempar dan kemudian hancur menjadi bubuk, pohon pinus dan cemara di belakang mereka juga patah karena tidak dapat menahan kekuatan yang mengamuk. Yang Hongxi terkejut dan senyum di wajahnya lenyap sepenuhnya karena dia tidak merasakan apapun selain ketakutan. Pengemis berambut putih itu benar-benar terpana dan dia menatap Xiao Luo seolah dia alien, lalu meledak tak terkendali. Nak, dari mana kamu mempelajari 18 telapak tangan naga yang menundukkan? Mau tak mau dia kehilangan ketenangannya seolah-olah setiap seni bela diri berasal dari Shaolin. 18 telapak naga yang menundukkan selalu diwariskan hanya di keluarga Hong. Itu setara dengan melihat hantu di bawah sinar matahari yang cerah setelah melihat orang asing yang tahu cara menggunakan 18 telapak tangan naga yang menaklukkan. Xiao Luo memiliki bekas darah di dekat mulutnya dan wajahnya dingin seperti baja. Setelah sepenuhnya menjalankan kekuatan batinnya, dia berlari seperti hantu dan berubah menjadi tornado, menghantam telapak tangan pengemis berambut putih itu. Matilah, astaga, kekuatan dahsyat meledak dan suara gemuruhnya sangat keras hingga terdengar di mana-mana. Ini adalah naga naik. Pengemis berambut putih itu sangat terkejut tetapi dia bereaksi cepat dengan teknik yang sama karena mustahil untuk menghindar pada saat itu. Bang, dua telapak tangan saling bertabrakan dan energi mengerikan meledak di seluruh area, tekanan tak berwujud mengalir keluar seperti gelombang badai, Yang Hongxi dan kelompoknya dari jauh terlempar ke tanah. Bang bang bang, danau yang tenang itu dihujani seperti banyak bom yang diledakkan di bawahnya, bertonton air diterbangkan hingga ketinggian 10 meter, lalu tercurah seperti hujan deras. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sana? Kenapa ada suara ledakan? Ada yang meledakkan ikan di sana. Itu sangat aneh. Orang-orang yang lewat dari jauh semua berhenti untuk menyaksikan tetapi mereka tidak menemukan apapun di balik tabir langit malam, jadi mereka semua mengira ada seseorang yang meledakkan ikan dan kemudian pergi tak lama kemudian. Beberapa orang masih melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu saat mereka pergi. Pengemis berambut putih itu mengguncang tubuhnya dan mendarat di tanah, mundur beberapa langkah sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia merasakan ki dan darah mengamuk di tubuhnya, lalu segera memuntahkan seteguk darah kental. Xiao Luo mendarat di tanah dengan mulus dan masih terlihat dingin. Siapa kamu? Pengemis berambut putih itu sangat ketakutan dan terkejut karena dia juga tidak menyangka bahwa Xiao Luo benar-benar bisa mengalahkannya atau menguasai 18 telapak tangan naga yang menundukkan. Selain itu, kekuatan teknik Xiao Luo jauh lebih kuat daripada miliknya karena dia benar-benar hancur dalam pertarungan teknik yang sama. Xiao Luo berlari di hadapannya seperti hantu, dia tampak seperti iblis saat dia memancarkan getaran jahat. Ia terdiam sambil meraih lengan kiri pengemis berambut putih itu dengan tangan kanannya, jari-jarinya tajam seperti belati dan mudah merobek pakaian pengemis berambut putih itu, meresap ke dalam dagingnya dan menyebabkan darah mengucur. Pengemis berambut putih itu mengeluarkan teriakan keras yang mampu membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Dia kemudian mencoba membanting dahi Xiao Luo dengan tangan kanannya untuk memaksanya melepaskan tangannya. Xiao Luo bereaksi dengan menendangnya. Bang! Pengemis berambut putih itu terbang mundur seperti bom, seolah-olah dia terkena hantaman lokomotif, mematahkan 3 pohon pinus sebelum berhenti, yang jaraknya belasan meter. Namun lengan kirinya masih tergenggam erat di tangan Xiao Luo, karena lengan tersebut robek dengan paksa pada saat dia terbang dan tetap berada di tangan Xiao Luo. Rasa sakitnya semakin parah dan jeritan pengemis berambut putih itu menjadi semakin mengerikan, berguling-guling di tanah karena kesakitan saat sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka terbuka di lengan kirinya. Yang Hongxi sangat ketakutan hingga dia duduk di tanah, baik San maupun Si juga menjadi pucat, menggigil seolah-olah mereka menyaksikan kedatangan setan. Xiao Luo membuang lengan pengemis berambut putih itu dan menoleh ke arah mereka. Matanya redup tetapi dipenuhi rasa dingin, membuat siapapun yang dia tatap merasa kedinginan. Yang Hongxi dan kawan-kawan kemudian bergegas kembali ke mobil hitam mereka. Nyalakan mesinnya, segera pergi dari sini. Setelah duduk di samping pengemudi, Yang Hongxi meraung dengan suara ketakutan dan berkeringat dingin. Si menyalakan mesin dan melaju, setelah meninggalkan tanggul sejauh 100 meter, mereka kemudian berani menoleh ke belakang dan menghela nafas lega setelah menyadari bahwa Xiao Luo tidak mengejar mereka. Tuan muda, orang itu adalah iblis, jangan ganggu dia lagi. San, yang duduk di kursi belakang, belum pernah setakut ini sebelumnya, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan ketakutannya, dan dia masih gemetar saat berbicara, kehilangan ketenangan. Yang Hongxi tidak menjawabnya saat dia menatap kosong ke depan, masih terkagum-kagum saat mengingat apa yang baru saja dia saksikan, dan bahkan giginya bergemeletup tak terkendali. Ketika Yang Hongxi mempekerjakan master dari sekte pengemis, dia yakin bahwa dia akhirnya bisa memberi Xiao Luo pelajaran yang tidak akan dia lupakan, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia pergi seperti itu, dia mencuri wanitaku, dan aku ingin dia mati, dipotong kecil-kecil. Beberapa saat kemudian, Yang Hongxi kembali tenang, dan dia mengatupkan giginya lagi, menggunakan kebenciannya pada Xiao Luo untuk menekan rasa takutnya padanya. Saya akan menelepon polisi dan memberitahu mereka bahwa ikan lele menyerang seorang pengemis tua, kita dapat memanfaatkan polisi untuk melawannya. Benar, aku akan memanggil polisi. Dia menangis. Setelah mengambil keputusan, dia dengan panik mengeluarkan ponsel dari sakunya untuk menelepon. Tiba-tiba, tepat di depan mereka, seorang pria secara ajaib turun dari langit, persis seperti Iron Man dari komik Marvel, mendarat dengan keras di kap mobil mereka dalam posisi setengah berlutut. Ledakan, jari-jarinya menembus lembaran logam seperti mentega, dan kap mesinnya kusut seperti kertas timah, tidak lain adalah Xiao Luo. Yang Hongxi dan pengawalnya benar-benar melompat dari kursi mereka karena ketakutan dan berteriak histeris seperti gadis kecil yang menonton film horor. Xiao Luo menatap tajam ke arah Yang Hongxi, dan cemoohan tertulis di seluruh wajahnya. Pengemudi yang ketakutan, mencoba menjaga mobilnya tetap di jalan, tetapi Xiao Luo menghalangi pandangannya, dan saat dia kehilangan kendali, mobilnya tergelincir ke tiang lampu.
Ah Si mencoba menginjak rem darurat, tapi terlambat. Bang, mobil itu menabrak tiang lampu dan melilit tiang lampu saat bagian-bagian mobil dan puing-puing berterbangan ke segala arah. Asap hitam mengepul dari ruang mesin, dan tiang lampu berubah bentuk akibat benturan tersebut, bersandar di atas kendaraan, membentuk sudut sekitar 30 derajat dengan tanah. Sebelum mobil menabrak tiang lampu, Xiao Luo melompat seperti hantu. Namun, Yang Hongzi dan pengawalnya tidak seberuntung itu. Di kursi belakang, Ah San terlempar ke depan karena benturan, terbang seperti proyektil menembus kaca depan, dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Yang Hongzi dan Ah Si selamat ketika airbag mereka aktif, dan mereka hanya mengalami beberapa luka ringan, tidak ada satupun yang mengancam nyawa. Mereka berdua merangkak keluar dari mobil dalam kondisi yang mengerikan, berdarah dan berlumuran pecahan kaca dan puing-puing. Pecahan-pecahan kaca tertanam di daging mereka seperti parasit, memberikan tampilan mengerikan yang menakutkan untuk dilihat. Setelah mereka keluar dari mobil, mereka terjatuh ke tanah. Xiao Luo mendekati mereka dan mengangkat mereka seolah-olah mereka adalah korban kecelakaan lalu lintas. Meski terluka, Yang Hongzi dan Ah Si tetap sadar saat Xiao Luo menghampiri mereka dan mengangkat mereka. Mereka kemudian menyadari bahwa Xiao Luo sedang membawa mereka ke toilet umum terdekat. Apa yang kamu inginkan? Lepaskan, lepaskan. Ketakutan, Yang Hongzi berteriak putus asa, tapi dia tidak bisa melepaskan cengkraman kuat Xiao Luo. Ah Si bahkan tidak berusaha untuk melawan karena dia membeku dalam ketakutan dan kehilangan seluruh kekuatannya. Beberapa menit kemudian, Yang Hongzi dan Ah Si dibuang ke lantai toilet oleh Xiao Luo. Meskipun sistem pembilasan toilet tidak berfungsi, banyak orang masih menggunakannya sepanjang hari, dan tempat itu berbau busuk. Bau busuk urin dan feses tidak tertahankan dan menjijikan. Kak, kenapa kamu membawa kami ke sini? Apa yang kamu inginkan? Yang Hongzi gemetar ketakutan saat dia menanyakan pertanyaan itu kepada Xiao Luo. Berasal dari keluarga kaya dan bermartabat, dia belum pernah mengunjungi tempat kotor seperti itu seumur hidupnya, dan tidak diragukan lagi, dia akan muntah jika dia makan lebih banyak untuk makan malam. Bagaimana menurutmu? Xiao Luo tersenyum kejam, dan tanpa menunggu jawaban, dia mencengkeram tengkuk Yang Hongzi dan memaksa kepalanya masuk ke dalam toilet yang kotor. Yang Hongzi tersedak ketika kepalanya dipaksa masuk ke dalam, dan ketika dia melihat kotoran manusia berputar-putar di genangan cairan busuk dan keruh, dia muntah-muntah. Itu adalah hukuman yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri, bahkan mematahkan anggota tubuhnya tidak akan terlalu buruk. Saat kepalanya dibenamkan ke dalam air limbah yang berbau busuk, air itu memenuhi lubang mulutnya, dan dia merasa seperti tenggelam. Tidak hanya itu menjijikkan dan menyiksa bagi Yang Hongzi, tapi dia juga sangat terhina. Dalam kepanikan, Yang Hongzi menjerit dan berjuang sekuat tenaga, tetapi Xiao Luo memegang erat tengkuk lehernya, dan saat dia terengah-engah, dia secara tidak sengaja menelan kotoran ke dalam mulutnya. Cukup, jangan lagi, tolong. Yang Hongzi menangis putus asa saat kepalanya tersangkut di toilet, dan dia dicekok paksa dengan kotoran manusia oleh Xiao Luo. Setiap kali dia mendapat kesempatan untuk menghirup udara, dia berteriak dengan suara histeris seperti roh yang tersiksa di neraka. Ah Si, yang melihat dari samping, berada dalam kondisi shock dan merinding di sekujur tubuhnya. Saat Xiao Luo menoleh ke arahnya, Ah Si gemetar ketakutan, dan sebelum Xiao Luo bisa melangkah ke arahnya, dia berlari ke toilet berikutnya dan berteriak, aku akan melakukannya sendiri, aku akan melakukannya sendiri. Ketakutannya pada Xiao Luo telah melampaui segalanya, dan dia mulai memasukkan kotoran ke dalam mulutnya, tetapi dia segera muntah setelah makan. Saat itu, dia iri pada Ah San karena tidak sadarkan diri. Kau menjijikan, Xiao Luo berkata dengan acuh tak acuh dan akhirnya melepaskan Yang Hongzi, yang diberi pesta besar-besaran. Sebelum meninggalkan toilet umum, dia membersihkan tangannya hingga bersih. Pengalaman tersebut terbukti terlalu traumatis untuk ditangani oleh Yang Hongzi, sesuatu baru saja terlintas di otaknya. Dia sudah gila, dan dia duduk di lantai dengan kotoran di seluruh wajah dan tangannya dan mulai tertawa aneh. Ah Si bergegas ke wastafel untuk berkumur, lalu menyeret Yang Hongzi untuk mencucinya hingga bersih. Xiao Luo mengendarai mobilnya dan bergegas kembali ke Crescent Bay. Karena dia menderita beberapa luka dalam, dia kembali ke apartemennya sendiri dan segera duduk di sofa dalam posisi lotus. Apakah tindakannya terhadap Yang Hongzi dan pengemis berambut putih itu berlebihan dan kejam? Tentu saja, tapi dia selalu menepati kata-katanya, dan dia tidak pernah membiarkan dirinya diintimidasi dengan mudah. Mata ganti mata, saya akan membalas siapapun 2 kali lipat dari apa yang saya terima. Itu adalah Xiao Luo. Ding dong, bel pintu berbunyi. Xiao Luo bangkit dari posisi pemulihannya dan pergi untuk membukakan pintu. Yang mengejutkan Xiao Luo, itu tidak lain adalah Suli. Dia tampak cantik, mengenakan sepasang sepatu hak kristal dan mengenakan rok bertali hitam yang memperlihatkan kaki rampingnya. Dia mengenakan atasan pas bentuk berwarna krem yang melengkapi bentuk tubuhnya yang bagus, dan rambut panjangnya diikat ke belakang dengan rapi, memperlihatkan kulit lehernya yang anggun dan tidak bercacat, dia benar-benar terlihat sangat cantik. Ada apa dengan pakaianmu? Suli melihat baju Xiao Luo dan bertanya. Sedikit murung, Xiao Luo tidak menjawabnya, melainkan dia bertanya, apakah kamu punya sesuatu untukku? Dia terdengar dingin dan jauh seolah dia sedang berbicara dengan orang asing. Suli sedikit tersinggung dan mulai merasa kehilangan pengaruhnya terhadap pria ini. Apakah ada sesuatu yang berharga yang bisa dia tawarkan padanya? Suli bisa merasakan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia ragu-ragu sejenak tetapi memutuskan untuk bertanya kepadanya, saya ingin bertanya cara memasak pasta ubi hijau. Xiao Luo sedikit terkejut dan berkata, kamu menyukainya. Suli mengangguk, tidak hari ini, tapi aku bisa mengajarimu besok. Jawab Xiao Luo. Mengapa? Saya mengantuk. Xiao Luo menjawab dan kemudian menutup pintu. Menutup pintu di hadapannya bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan Suli, dan dia merasa sedikit diremehkan. Dia datang menemuinya dan ngobrol, dan ditolak adalah cara yang kasar dan tidak terpikirkan. Dia bisa membayangkan antrean panjang pria yang hanya bermimpi mendapatkan kesempatan seperti ini, bahkan mendapat pandangan sekilas atau senyuman darinya akan membuat hari mereka menyenangkan. Namun, bagi pria ini, semua itu tidak penting, bagaimana dia bisa begitu dingin. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan padanya, dan wawancaranya di Huayao Corporation tidak diragukan lagi merupakan salah satu agendanya. Setelah mendengar tentang kemahiran Xiao Luo dalam beberapa bahasa asing, dia penasaran untuk mempelajarinya lebih lanjut. Dia meraih bel pintu lagi, tapi sesuatu menghentikannya. Jarinya masih menekan bel pintu ketika dia memutuskan untuk membatalkan gagasan menerobos masuk ke dalam dirinya dan berbalik untuk kembali ke apartemennya. Setelah Xiao Luo kembali ke unitnya, dia segera mengambil posisi lotus dan mengatur pernapasannya. Kehebatan pengemis berambut putih dalam menggunakan tekniknya tidak bisa dianggap remeh, dan dia sudah menderita luka dalam yang parah akibat tendangan yang dilancarkan lawannya.
Xiao Luo memilih untuk tidak mengeluarkan poin lagi pada fungsi penyembuhan sistem, mengetahui bahwa dia dapat menggunakan teknik pengaturan napas untuk menyembuhkan lukanya. Dan inilah tepatnya mengapa Xiao Luo menolak mengajari Su Li cara menyiapkan pasta sayur talas. Selain itu, belum lama ini Xiao Luo berada di toilet umum untuk memastikan Yang Hongzi menepati janjinya tentang memakan setumpuk kotoran, dan ketika dia memukuli pengemis berambut putih itu, dia memastikan Yang Hongzi dan para pengawalnya mengadakan pesta. Meskipun dia tidak mendapatkan kotoran apapun di tubuhnya, dia sepertinya mendeteksi bau busuk, oleh karena itu, ini bukanlah waktu yang tepat baginya untuk mengajari seseorang cara memasak. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang aneh. Xiao Luo mengendus, mencoba mengingat kenangan akan aroma itu. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan menghentikan latihan pengaturan nafasnya, karena aromanya sudah terpatri dalam benaknya. Sebelum dia bisa menggerakkan satu otot pun, sesosok tubuh gelap melesat dari kamar tidur dan muncul di belakangnya seperti kilatan petir hitam. Sebuah tangan ramping yang dibalut sarung tangan sutra hitam menempel di punggungnya, dan Xiao Luo tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya mati rasa saat dia dipukul secara akurat pada titik akupuntur dengan telunjuk dan jari tengah. Mi, kamu sekarang milikku. Suara serak dan menggoda berbisik di telinganya, wanita berbaju hitam berdiri dari belakang Xiao Luo dengan anggun seperti kucing, mengayunkan pinggul rampingnya secara provokatif. Berdiri tepat di depan Xiao Luo, dia memancarkan pesona dan karisma. Wajahnya yang cantik dan halus dibingkai oleh rambut hitam halus, dikenakan sanggul longgar, dan dihiasi jepit rambut jasper dengan desain naga phoenix. Matanya memikat, hampir menggoda, dan akan sulit bagi pria manapun untuk menolak tatapannya. Berdiri di hadapannya seperti Dewi Yunani, dia tampak seperti baru saja keluar dari lukisan klasik karya para empu tua. Nyonya Racun, apa yang kamu lakukan? Xiao Luo tersentak. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kita diciptakan untuk satu sama lain. Fu Yiren tiba-tiba membungkuk dan dengan lembut menempelkan bibirnya yang bergetar ke bibir Xiao Luo, sentuhan paling ringan, seperti capung yang merayap di permukaan kolam. Pipinya memerah, dan dalam cahaya redup lampu di dekatnya, dia tampak sangat menawan dan mempesona. Dengan cara yang sangat sugestif, dia mendengkur dengan suara penuh kerinduan, menggigit bibir merahnya dengan mengundang. Pikiran Xiao Luo menjadi kosong sejenak, tetapi dia menemukan suaranya dengan cara yang khas dan berkata, cari orang lain, aku tidak tertarik padamu. Laki-laki lain tidak berarti apa-apa bagiku, di mataku, aku hanya menginginkanmu. Fu Yiren memegang wajah Xiao Luo dengan kedua tangannya. Dalam hasratnya, dia mengerahkan kekuatan lebih dari yang dia inginkan, menekan wajah Xiao Luo dan membuatnya tampak menempel di jendela kaca. Mata Xiao Luo dingin. Laki-laki chauvinis seperti dia tidak akan pernah membiarkan perempuan memegangi wajahnya seperti anak kecil. Singkirkan tanganmu, geramnya. Mi, aku harap kamu memahami posisimu sekarang, kamu adalah mangsaku, dan aku bisa melakukan apapun yang aku mau denganmu. Saya tidak bisa menyalahkan Anda karena tidak memiliki perasaan apapun terhadap saya sekarang, tetapi hal-hal seperti itu dapat dipupuk seiring berjalannya waktu. Dan, karena saya tidak mempunyai tugas apapun sekarang, ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Aku bisa tinggal bersamamu di sini setiap hari untuk membina hubungan kita. Suara Fu Yiren memikat, dan memiliki kualitas yang dapat membuat pria bertekuk lutut. Setelah mengatakan itu, dia mencium Xiao Luo dengan paksa. Mata Xiao Luo membelalak kaget, tidak menyangka Fu Yiren begitu berani. Meski kebal terhadap racun Fu Yiren, Xiao Luo tidak bisa menahan perasaan seperti sedang dianiaya. Karena dia benar-benar tidak bisa bergerak, dia menggunakan kekuatan yang tersisa untuk mengatupkan giginya. Ah, Fu Yiren, yang tenggelam dalam gairahnya, tiba-tiba menarik diri dan melompat berdiri tegak, mengatupkan mulutnya. Gigitan Xiao Luo terasa sakit, dan dia segera menunjukkan sifat brutalnya. Aku akan membunuhmu. Dia berteriak dengan marah sambil mengangkat telapak tangan kanannya, berniat membantingnya ke tengkorak Xiao Luo. Tapi saat dia menatap mata Xiao Luo, pikiran membunuhnya segera menghilang. Dengan sedih, dia menjatuhkan tangan kanannya dan hanya menatap Xiao Luo dengan emosional. Lady Poison, Anda dan saya sama-sama bekerja untuk NSA. Aku tidak ingin ada hal yang tidak menyenangkan di antara kita. Maaf, saya tidak dapat memenuhi keinginan Anda, tetapi saya akan merekomendasikan beberapa kepada Anda jika Anda benar-benar ingin memiliki seorang pria. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda akan puas, kata Xiao Luo. Ku bilang, aku hanya menginginkanmu. Aku bahkan tidak akan melihat pria lain. Kemudian, ekspresi Fu Yiren tiba-tiba melembut, dan dia berkata, itu ciuman pertamaku. Apakah kamu menerimanya atau tidak, itu diberikan kepadamu, jadi kamu harus bertanggung jawab padaku. Apa? Xiao Luo merasakan dadanya sesak saat dia langsung bertanya-tanya mengapa dia sekali lagi dianggap bertanggung jawab atas hubungan yang tidak dia minta. Apakah semua perempuan seperti ini? Dia tahu dia harus mengambil sikap tegas dan berkata, saya akan menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan itu sesegera mungkin. Anda, Fu Yiren pada dasarnya adalah orang yang terburu nafsu. Meskipun dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin perlahan-lahan membina hubungannya dengan Xiao Luo, Fu Yiren kehilangannya ketika dia mendapat tanggapan dari Xiao Luo. Dengan kesal, seperti gadis kecil yang cemburu, dia berkata, istrimu, Su Li, adalah bintang yang populer, dan dia tinggal di sebelah, benarkan? Dia sangat cantik, dan bahkan aku iri dengan kecantikannya setiap kali aku melihatnya. Tapi dia telah menikah dengan pria yang kuinginkan, dan sekarang dia harus mati. Aku menantangmu. Mata Xiao Luo memerah karena marah saat aura pembunuh langsung keluar dari tubuhnya. Melihat reaksinya, Fu Yiren menjadi semakin cemburu, dan dadanya terasa naik turun karena kebencian. Tidurlah denganku, dan aku akan meninggalkannya sendirian, serunya. Xiao Luo benar-benar kesal. Ada begitu banyak pria di dunia ini, tapi dia harus memilihnya. Mengabaikan fakta bahwa dia sekarang adalah suami nominal Su Li, bahkan jika dia lajang, dia tetap tidak akan tidur dengan wanita manapun, apalagi wanita yang seluruh tubuhnya dipenuhi racun. Fu Yiren melihat tekad di wajah Xiao Luo, tapi dia tidak peduli. Dia membutuhkan pria ini, dan dia akan mendapatkannya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat mengubah pikiran Anda. Robek, RIIP. Karena terangsang, Fu Yiren dengan ceroboh merobek baju Xiao Luo, dengan cabul melirik tubuhnya saat dia melakukannya. Xiao Luo tidak memiliki tubuh yang kekar, tetapi tubuhnya ramping dan berkondisi baik dengan otot yang indah. Nyonya Racun, tolong, Anda tidak ingin terus melakukan ini. Kita adalah pasangan yang diciptakan di surga, jika kamu adalah Adam ciptaan Tuhan, maka aku akan menjadi Hawa yang dia ciptakan dari salah satu tulang rusukmu. Mi, nasib kita ditentukan oleh surga, jangan menolaknya. Hah, Xiao Luo meringis mendengar kata-katanya, tidak yakin omong kosong macam apa yang dia bicarakan. Xiao Luo menenangkan pikirannya sambil tetap fokus pada titik akupunturnya dan berusaha melepaskannya dari teknik titik tekanan Fu Yiren.
Fu Yiren menjalin dirinya dengan tubuh Xiao Luo, merayap dengan intim seperti ular yang sedang bersanggama, lalu dengan lembut mendorongnya ke sofa dan tangan penuh nafsunya mulai melepaskan ikat pinggangnya. Hebatnya, dia membalikkan peran pemerkosa dan korban, karena situasinya di sini adalah gadis yang mencoba memperkosa tuan. Ledakan. Tiba-tiba, Xiao Luo berhasil membuka titik akupuntur yang disegel oleh Fu Yiren. Semburan kekuatan internal melonjak dari Xiao Luo seperti badai yang mengamuk. Fu Yiren, yang sama sekali tidak siap menghadapi hal ini, terlempar ke belakang, dengan kesakitan terjatuh ke lantai ruang tamu. Dia mencoba bangkit, tetapi dia batuk seteguk darah. Saat dia memfokuskan pandangannya, dia dapat melihat bahwa Xiao Luo telah membebaskan dirinya dan berdiri, menatapnya dengan tangan santai di belakang punggungnya. Kamu sendiri yang melepaskan titik akupuntur. Fu Yiren menatap Xiao Luo dengan tidak percaya, karena dia sangat percaya diri pada kemampuannya, dan dia tahu bahwa keterampilan akupresurnya sangat hebat. Dia pernah bereksperimen dengan tekniknya, di mana dia menyerang titik akupuntur lawannya, seorang seniman bela diri, dan menaikkan suhu tubuhnya hingga ekstrim. Tubuhnya benar-benar menyala, dan akhirnya, sang seniman bela diri, menyerah bahkan tanpa bergerak. Ini cukup menunjukkan tingkat kehebatannya dalam melakukan serangan titik akupuntur, yang bahkan lebih efektif dibandingkan mengikat seseorang menggunakan tali. Tapi di sini, Xiao Luo berhasil melepaskan titik akupunturnya sendiri, dan Fu Yiren tidak dapat memahami bagaimana dia bisa mencapai prestasi secepat itu. Sebelum Fu Yiren sempat bereaksi, Xiao Luo muncul di hadapannya seperti hantu dan menendang perutnya. Di matanya yang mengejek, dia bisa melihat bahwa dia mengenali kebingungannya. Ledakan. Geraman teredam mengikuti suara gedebuk yang memuakkan saat Fu Yiren terlempar mundur sekitar 2 hingga 3 meter di lantai, dan hanya berhenti setelah bertabrakan dengan dinding ruang tamu. Rasa sakit yang dia rasakan di perutnya sungguh tak terbayangkan, rasanya seperti ada bor listrik yang mendatangkan malapetaka di dalamnya. Keindahan yang mencolok meninggalkan wajahnya, terdistorsi dan digantikan oleh penderitaan yang menyakitkan. Xiao Luo menghampirinya sekali lagi, dan saat dia menatapnya tanpa simpati, dia berkata, ini hanyalah hukuman kecil karena menyelinap ke arahku. Jika ini terjadi lagi, aku akan membunuhmu. Aura pembunuh terpancar dari Xiao Luo saat dia berbicara, dan itu menyebabkan Fu Yiren bergidik ketakutan tak terkendali. Fu Yiren meronta saat dia bangkit dari lantai. Meski ada bekas darah di sudut mulutnya, kecantikan Fu Yiren masih belum berkurang, meski dia terlihat agak menyedihkan. Jika aku menyelinap ke arahmu lagi, bisakah kamu tega membunuhku? Dia berkata. Cobalah, dan kamu akan mengetahuinya. Xiao Luo membalas. Kesedihan yang luar biasa memenuhi hati Fu Yiren yang hancur, karena ketika dia melihat Xiao Luo di markas NSA, dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Tapi Xiao Luo tidak menanggapi dan tidak menunjukkan simpati terhadap penderitaannya, bahkan jika dia adalah Lady Poison NSA yang menakutkan, dia punya perasaan. Hatinya sama seperti hati wanita manapun, dan dia sangat terluka. Saya tidak akan mencoba, Fu Yiren menjawab, sambil dengan sedih mengenakan pakaiannya dan hendak pergi. Saya memperingatkan Anda, jangan melakukan apapun yang menyakiti Suli, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ancaman Xiao Luo datang tepat ketika Fu Yiren sampai di pintu, dan dia berhenti sejenak saat hatinya sekali lagi dianiaya tanpa perasaan. Situasinya tidak berbeda dengan seorang gadis muda yang mencoba menunjukkan cintanya kepada laki-laki yang disukainya, namun yang dia dapatkan hanyalah penolakan dan peringatan dari laki-laki tersebut. Dengan getir, dia berbalik dan berkata, kami berdua anggota NSA. Apa menurutmu aku benar-benar akan membunuh orang yang tidak bersalah? Xiao Luo terkejut saat dia bertemu dengan tatapannya. Tiba-tiba, dia merasa bersalah, matanya melembut, dan pandangannya tertuju ke lantai. Ketika dia melihat ke arah pintu lagi, dia hanya melihatnya sedikit terbuka, dan Fu Yiren telah menghilang, meninggalkan aroma samar yang tertinggal di udara. Ini gila. Melihat kekacauan di tanah, Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berjalan mendekat dan menutup pintu. Episode itu menimbulkan kesuraman pada Xiao Luo, dan dia memilih untuk tidak mengatur napasnya lagi. Dia memutuskan untuk membiarkan cedera internalnya pulih secara bertahap. Dia masuk ke kamar mandi, menyalakan keran, dan membilas seluruh tubuhnya. Dia mengerutkan kening saat melihat beberapa cupang di lehernya dan bekas lipstik di wajahnya melalui cermin. Dia merasa sangat putus asa, dan hampir dioles seorang gadis hanya membuatnya merasa ternoda. Tiba-tiba, telepon yang dia letakkan di wastafel berdering. Dia melirik dan melihat bahwa itu dari Zhang Dasan. Dia mematikan keran dan menjawab panggilan itu. Oi, apa yang terjadi hari ini? Anda memecat seorang manajer toko bernama Li Yueze dan kemudian mempekerjakannya lagi. Apa yang kamu lakukan? Suara menggelegar Zhang Dasan terdengar melalui speaker telepon. Xiao Luo sedang tidak ingin bercanda saat itu, dan ketika dia mendengarnya, balasan langsungnya adalah dengan mengatakan, dengan IQ-mu, agak sulit bagiku untuk menjelaskannya kepadamu. Apa-apaan ini? Kita sudah lama tidak mengobrol, dan kamu harus memecatku pada kesempatan yang jarang terjadi. Apa yang telah terjadi? Diperkosa oleh seorang wanita, Zhang Dasan membalas. Zhang Dasan secara tidak sengaja membuat dia marah, karena dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi pada Xiao Luo, namun orang tersebut, yang hampir menjadi korban, sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan tidak senang jika diolok-olok. Persetan, bereaksi buruk, Xiao Luo menutup panggilan tanpa berkata apa-apa lagi. Seandainya Zhang Dasan berada di pintu depan saat itu, tidak diragukan lagi dia akan menyambutnya dengan tendangan. Ketika sambungan terputus, Zhang Dasan, yang menelepon dari Jiang Cheng, melihat ponselnya dan tercengang. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa-apaan ini, apakah Lao Xiao sudah memakan bom atau semacamnya? Keesokan paginya, Su Xiaobei memanggil Xiao Luo untuk sarapan, dan dia dengan riang menggendongnya saat mereka berangkat ke apartemen Suli. Suli tidak makan sedikit pun dan menunggu Xiao Luo tiba sebelum menggali lebih dalam. Xiao Luo menempatkan Su Xiaobei di kursi tingginya lalu berjalan ke sisi Suli. Dia terbatuk-batuk sebelum berkata, bukankah kamu bilang ingin belajar cara membuat pasta talas sayur? Suli mengangkat kepalanya, dan ada ekspresi terkejut di matanya yang indah. Sekarang sudah pagi, katanya. Suli berasumsi bahwa hidangan itu adalah sesuatu yang dimakan pada siang atau malam hari, dan sekarang adalah waktunya untuk sarapan. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, pasta talas sayur biasanya dimakan di pagi hari dan cocok dipadukan dengan telur kukus dan cabai dengan kecap. Lalu dimakan dengan susu dan roti. Suli bertanya, menatap Xiao Luo dengan ragu. Tidak, dengan nasi, itu lauknya, kata Xiao Luo. Suli memandangnya dengan tidak percaya dan berkata, bisakah nasi dimakan saat sarapan? Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar seseorang menyarankan makan nasi untuk sarapan. Di kampung halaman saya, sarapan nasi adalah hal biasa.
Xiao Luo menjawab dengan anggukan karena sarapan yang dia lakukan di rumah biasanya terdiri dari nasi dan beberapa lauk, jarang berupa roti, mie, atau apapun. Hal ini terutama terjadi pada masa kecilnya ketika tidak banyak toko yang menawarkan sarapan di daerah pedesaan. Setiap pagi, kakek dan neneknya bangun pagi untuk memasak, dan makanan yang paling sering mereka makan adalah pasta talas sayur dan telur kukus. Suli tidak melanjutkan makan apa yang telah disiapkan Bibi Li untuk sarapan. Sebaliknya, dia mengikuti Xiao Luo ke area dapur. Kali ini, dia bermaksud mengamati dengan cermat cara Xiao Luo menyiapkan pasta talas sayur. Bibi Li juga memperhatikan dari samping, ingin tahu lebih banyak tentang resep Xiao Luo dan cara dia memasaknya. Ayah, apa yang kamu buat? Su Xiaobei berlari dan berjinjit. Tangan mungilnya cukup tinggi untuk meraih tepi meja dapur marmer saat dia menatap Xiao Luo dengan penuh semangat dengan matanya yang besar seperti permata. Xiao Luo tersenyum dan menepuk kepalanya, dan dia berkata, kamu akan tahu nanti. Jadilah gadis yang baik, pergilah dan tinggallah di sana bersama ibumu. Oke, Su Xiaobei sangat patuh. Dia berbalik dan berlari ke belakang Suli. Pertama, Xiao Luo memasukkan talas ke dalam panci berisi air dan membiarkannya mendidih. Kemudian, dia mulai menyiapkan telur kukus, dia memotong sejumlah besar kubis, mengocok 2 butir telur dalam mangkuk besar, menambahkan sedikit air dan garam secukupnya, mengocoknya dengan sumpit, menuangkannya ke dalam kaserole, dan masukkan piring ke dalam kukusan. Setelah talas matang, ia mematikan api, membuang air mendidih, mengisi kembali panci dengan air dingin, dan mengupas talas rebus dengan tangannya. Talas ini kualitasnya bagus. Lihat, mereka langsung melunak setelah dimasak, dan kulitnya juga mudah terkelupas. Kalau kamu membeli talas yang sekeras batu, tidak akan pernah empuk berapa lama pun kamu memasaknya, dan itu akan sangat mempengaruhi rasa masakan ini, jelas Xiao Luo sambil terus mengupasnya. Maksudmu kita harus menggunakan talas yang mudah direbus ini untuk membuat pasta talas sayur? Suli bertanya, keinginannya untuk belajar terlihat jelas dalam bahasa tubuhnya. Xiao Luo mengangguk, ya, hanya talas yang mudah direbus ini yang bisa dihaluskan menjadi pasta dan dimasak dengan sayuran. Mengerti, Suli mencatatnya dalam hati. Bibi Li adalah orang yang bertanggung jawab membeli bahan-bahan, dan dia berkata, Tuan. Xiao, talas yang mudah direbus, dan talas yang tidak mudah direbus semuanya dicampur menjadi satu saat dijual di pasaran. Kita harus memilihnya sendiri. Terkadang, sulit untuk memilih talas yang mudah direbus. Yang bentuknya pipi dan kecil umumnya lebih mudah dimasak, sedangkan yang besar dan berisi biasanya lebih sulit dimasak. Mereka akan tetap keras tidak peduli bagaimana Anda memasaknya. Jika kamu mengupas kulitnya dan memakannya, kamu akan merasa seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokanmu, yang membuat tekstur masakannya buruk, kata Xiao Luo sambil menunjuk ke tenggorokannya untuk menekankan maksudnya. Begitu, jadi ada pengetahuan seperti ini. Anda benar-benar luar biasa, Tuan Xiao. Bibi Li menjawab sambil mengacungkan jempol pada Xiao Luo dan sama sekali tidak pelit dengan pujiannya. Xiao Luo rendah hati dan berkata, itu hanya pengalaman yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun dalam membuat hidangan ini. Bagus sekali, ayah. Su Xiaobei tidak mengerti sepatah kata pun, tetapi ketika dia mendengar Bibi Li memuji Xiao Luo, dia mengikutinya dan bersorak untuknya. Xiao Luo balas tersenyum padanya dan kemudian melanjutkan menyiapkan pasta sayur talas. Orang ini terlihat semakin menyenangkan. Dalam hati, Su Li mulai menghargai Xiao Luo. Saat dia menaruh perhatian penuh pada cara dia membuat pasta talas sayur, di saat yang sama, dia juga memperhatikannya dengan baik. Dan, semakin dia memandang, semakin banyak hal positif yang dia lihat dalam diri pria itu. Dia mulai menyadari betapa tampannya dia sebenarnya, berpakaian rapi dan memberikan kesan yang baik tentang dirinya. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa jijik memberikan tubuhnya kepada pria seperti itu. Tiba-tiba, dia bertanya, jadi, saya dengar wawancara Anda berhasil dengan sangat baik kemarin. Kukira, Xiao Luo mengabaikannya. Suli terbatuk kering dan berkata, Qingyan bilang kamu tahu beberapa bahasa asing. Benarkah itu? Xiao Luo terkejut, dia mengangguk dan menjawab, iya. Meskipun dia sudah siap secara mental untuk itu, ketika Xiao Luo memastikan bahwa dia melakukannya, Suli masih merasa heran. Dibutuhkan banyak uang, waktu, dan tenaga untuk menjadi mahir dalam 2 bahasa asing, Inggris dan Perancis. Tapi Xiao Luo sebenarnya menguasai 3 bahasa, dan kemungkinan besar dia juga berbicara bahasa Inggris, sehingga totalnya ada 4 bahasa. Seseorang yang mampu menguasai 4 bahasa asing pada saat yang sama sungguh tidak terbayangkan, atau setidaknya, dia belum pernah menemukan bakat seperti itu, selain pria di depannya. Bagaimana kamu bisa menguasai begitu banyak bahasa asing? Suli sangat penasaran karena belajar bahasa bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Memang benar ketekunan bisa menutupi kebodohan seseorang, tapi bakat tetap menjadi prasyarat. Jika tidak, seseorang akan berusia 50-an atau 60-an pada saat ia menguasai 4 bahasa asing. Xiao Luo hanya 2 tahun lebih tua darinya. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Xiao Luo belajar bahasanya secepat ini. Itu mudah. Dengarkan lebih banyak, bicara lebih banyak, baca lebih banyak, dan tulis lebih banyak, jawab Xiao Luo. Suli mengernyitkan alisnya, berpikir akan sangat bagus jika belajar bahasa asing sesederhana itu. Xiao Luo mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Suli dan bertanya, karena kamu telah menanyakan begitu banyak pertanyaan kepadaku, aku juga akan menanyakanmu sebuah pertanyaan. Apakah kamu bos sumir? Suli bingung sejenak bagaimana topik pembicaraan tiba-tiba beralih ke jaringan toko kuenya. Selain itu, dia merasa telah menyembunyikannya dengan sangat baik, dan tidak ada yang tahu bahwa, di balik layar, dia adalah bos sumir. Jadi, dari mana Xiao Luo mendapatkan informasinya? Dia menjawab dengan jujur, ya, lalu bagaimana? Tidak ada, hanya bertanya. Xiao Luo tersenyum lembut tetapi tidak dapat berhenti berpikir bahwa dengan masuknya Luo Workshop ke Xiahai, lawan pertama yang mereka temui sebenarnya adalah istri nominalnya. Jika itu masalahnya, dia tidak mungkin menghadapi sumir seperti yang dia lakukan dengan Taste Boots di Jiangcheng. Suli terampil mengamati ekspresi wajah dan mendeteksi tanda-tandanya, dia berkata, matamu memberitahuku bahwa kamu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Terkejut, Xiao Luo memutuskan untuk ikut bermain. Wow, Anda membawa saya ke sana? Jawabnya, ya, saya tidak mengerti. Karena kamu adalah bos sumir, kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi ke sumir, daripada memintaku pergi ke Huayao? Apakah kamu menikmati menjadi orang yang dipelihara? Suli membalas. Sedikit keringat mengucur di dahi Xiao Luo karena dia tidak menyangka Suli akan bereaksi sinis terhadap leluconnya. Akhirnya, sarapan telah siap dan di atas meja terdapat semangkuk besar pasta talas kukus, semangkuk telur kukus berwarna oranye, dan sepiring kecil cabai dengan kecap. Suli tidak bisa menahan diri untuk tidak memakannya, dan dia meminta Bibi Li untuk mencicipinya juga dengan maksud agar dia menyiapkannya di masa depan. Adapun Su Xiaobei, dia telah menunggu dengan penuh semangat sejak lama.
Dia mengenakan syalnya dan menyendokkan sesendok ke dalam mulutnya. Ini pertama kalinya mereka sarapan nasi putih, dilengkapi dengan 2 hidangan pasta sayur talas dan telur kukus. Nafsu makan Su Xiaobei ternyata sangat baik, dan dia segera menghabiskan semangkuk besar nasi. Ini enak sekali, sungguh, sangat enak. Saya tidak pernah menyangka sayur dan talas bisa dibuat menjadi sup yang rasanya segar dan lezat. Bibi Li memberikan pujian yang setinggi-tingginya, dan dari bahasa tubuh serta ekspresi gembiranya, orang dapat mengatakan bahwa dia tidak berusaha menyenangkan Xiao Luo, tetapi makanannya benar-benar enak. Itu adalah pujian yang datang dari lubuk hatinya. Su Li, seperti biasa, makan dengan anggun, dan setiap kali sudut mulutnya ada sedikit noda, dia akan segera menyekannya hingga bersih dengan serbet, lalu melanjutkan makannya dalam porsi kecil. Tapi sepertinya dia juga sudah makan semangkuk nasi. Cukup baik bagi orang-orang di kota untuk sesekali mencicipi makanan dari pedesaan. Xiao Luo menyampaikan pendapatnya sambil duduk di sana, diam-diam menggigit roti panggangnya. Apakah kamu tidak akan makan ini? Su Li bertanya. Jangan pedulikan aku bisa makan apa saja, jawab Xiao Luo. Dengan itu, Su Li mengabaikannya dan terus makan sampai kenyang. Xiao Luo memandang Su Li, yang makan tanpa henti, dan dia tidak bisa menahan senyum. Benar-benar seorang pecinta kuliner. Di bangsal VIP rumah sakit kota, seorang pria parubaya berjas sedang duduk di samping ranjang rumah sakit, dengan semangkuk sup sarang burung di tangan kirinya dan sendok di tangan kanannya. Dia memegang postur mengulurkan tangan untuk memberi makan seseorang, tetapi ranjang rumah sakit di depannya kosong. Yang Hongzi, yang seharusnya terbaring di tempat tidur, seperti anak berusia 6 tahun. Dia meneteskan air liur di sudut mulutnya, melompat-lompat di bangsal dengan mengenakan gaun pasien dan berteriak, saya ingin makan roti, saya ingin makan roti. Ada 3 orang lagi di ruangan itu, 2 pengawal berpakaian hitam yang tampak serius dan pengawal pribadi Yang Hongzi, Asi. Asi berdiri, gemetar ketakutan dan bermandikan keringat dingin. Orang di depannya adalah salah satu pemegang saham dari 10 perusahaan manajemen teratas di negara itu, Royal Shore, dan terlebih lagi, pemegang saham terbesarnya, Yang Yuanzong. Dia tidak lain adalah ayah dari tuan mudanya, Yang Hongzi. Dia kaya, berkuasa, dan sangat berpengaruh baik dalam bisnis hukum maupun mafia bawah tanah. Sekarang Yang Hongzi sudah gila dan berubah menjadi bodoh, dia benar-benar hancur, dia merasakan depresi yang menyesakkan seperti udara berat sebelum badai yang mengamuk. Yang Yuanzong memasukkan kembali sendok itu ke dalam mangkuk, lalu dengan lembut meletakkan mangkuk itu di meja samping tempat tidur di sebelah tempat tidur rumah sakit. Sepasang matanya yang dingin menatap ke arah Asi dengan ancaman yang mengerikan saat dia berkata, kamu gagal melindungi tuan mudamu, bagaimana kamu harus dihukum? Ada sebuah ancaman yang jelas terbaca oleh Asi, tegas dan jelas seperti bunyi bel besar, dan dibunyikan dengan nada mematikan. Gedebuk, Asi kehilangan kekuatan di kakinya, terjatuh ke lantai sambil berlutut, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, tuan tua, saya. Kamu dan Hasan hanyalah 2 pengemis busuk ketika kamu masih muda. Saat pertama kali aku melihat kalian berdua, kalian berebut makanan dengan anjing. Akulah yang membawamu kembali, menafkahimu, dan mengajarimu seni bela diri. Permintaan saya sederhana, dan tugas Anda hanya melindungi anak saya. Tapi lihatlah Hongzi, dia telah ketakutan hingga menjadi orang bodoh. Bahkan balita pun tahu tentang keterampilan hidup dasar, tetapi ia sekarang bahkan lebih buruk daripada anak berusia 3 tahun. Dia mengencingi dirinya sendiri dan bahkan tidak tahu bagaimana menemukan apa yang dia butuhkan saat lapar atau haus. Apakah ini balasan darimu dan Ahsan atas niat baikku? Suara Yang Yuanzong terdengar dingin. Tubuhnya memancarkan aura yang mengesankan, menimbulkan ketakutan di hati semua orang di ruangan itu seperti gunung raksasa, terutama Asi, yang bahkan tidak bisa bergerak. Bermandikan keringat dingin yang lembab, Asi tidak bisa berhenti menggigil sambil mengangkat kepalanya dan tergagap, tuan tua, dia kuat, dia bukan manusia, dia adalah monster. Suaranya putus asa, dan dia tampak ketakutan. SWOOSH. Di tengah hembusan angin yang menderu-deru, Yang Yuanzong muncul di hadapan Asi dalam sekejap, lalu dia membungkuk dan menatap tepat ke matanya. Wajah Yang Yuanzong berkerut, tanda dari pengalamannya dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya yang dia hadapi dalam hidup, tetapi matanya dingin. Kehadirannya luar biasa, dan dia memiliki sifat bela diri seperti monster. Asi tersentak, dan matanya membelalak ketakutan. Apakah ini satu-satunya alasanmu? Yang Yuanzong berkata saat aura mengerikan dan mematikan terpancar dari tubuhnya. Wajah Asi menjadi pucat, dan tubuhnya bergetar tak terkendali, hampir seperti sapi yang dipukul dengan tongkat listrik dalam perjalanan menuju rumah jagal. Mengetahui bahwa dia akan dibunuh, dia ketakutan dan putus asa. Kematian akan menjadi permintaan maafmu. Yang Yuanzong mendengus dan membanting telapak tangannya ke atas tengkorak Asi. Bam! Kekuatan pukulan yang sangat besar disalurkan dari telapak tangan Yang Yuanzong ke tengkorak Asi, menyebabkan otaknya hancur seperti buah di dalam mixer. Kematiannya seketika bahkan sebelum dia bisa meratap kesakitan, dia terjatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar dan tubuh bagian atas kaku seperti papan. Beberapa saat kemudian, darah keluar dari hidung, telinga, dan mulutnya, dan dia tidak diragukan lagi, lebih mati daripada mati. Yang Hongzi, yang berjalan-jalan tanpa tujuan, berteriak kaget saat melihat Asi terjatuh. Dia berlari ke sudut dan meringkuk, gemetar ketakutan, sambil menatap tubuh Asi yang tak bernyawa. Yang Yuanzong menatap tanpa ekspresi kedua pengawal berpakaian hitam di pintu dan berkata, kubur tubuhnya dengan tubuh Ahsan. Bersihkan tempat ini dengan benar, dan jangan biarkan siapapun menemukan jalan menuju kembali ke sini. Ya Pak, kedua pengawal berpakaian hitam itu segera mengindahkan perintahnya. Salah satu dari mereka mengeluarkan kantong plastik hitam dari sakunya, sementara yang lain mematahkan anggota tubuh Asi, menggulungnya seperti bola, dan memasukkannya ke dalam tas. Mereka efisien dalam seberapa cepat mereka melaksanakan pekerjaan, dan terbukti bahwa mereka telah melakukan hal ini berkali-kali sebelumnya. Yang Yuanzong berbalik dan berjalan ke arah Yang Hongzi, yang masih menggigil di sudut. Wajah Yang Yuanzong yang lapuk menjadi rileks saat dia menatap putranya dengan mata seorang ayah yang penuh kasih. Jangan takut, Hongzi, saya akan mencari dokter terbaik di dunia untuk merawat Anda, dan orang yang menyakiti Anda, saya tidak akan pernah melepaskannya. Dia akan membayar harga yang menyakitkan. Dia berkata. Yang Hongzi sepertinya mengenali ayahnya dan menjadi agak tenang, merasa sedikit lebih aman. Lalu, dia tiba-tiba meraih lengan Yang Yuanzong dan memegangnya dengan kuat. Dia tertawa aneh dan menangis, hahaha, aku ingin makan roti, beri aku roti. Dia tertawa dan memohon seperti anak kecil. Yang Yuanzong patah hati, dia mengepalkan tinjunya dengan marah, lalu mengangkat kepalanya dan berteriak, kamu, yang bermarga Xiao, aku pasti akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian.
Ketika Xiao Luo berada di gerbang Biro Keamanan Umum, dia berhenti untuk melihat. Dia menatap gedung 10 lantai di depannya, dan tepat di atas pintu masuk, karakter besar dipasang di bagian luar gedung dengan tulisan, melayani rakyat. Karakter raksasa bersinar seperti karakter emas di bawah sinar matahari, dan tepat di bawah karakter ini, bendera negara berbintang 5 berwarna merah darah berkibar dengan bangga. Martabat, prestise, keadilan. Xiao Luo melangkah ke kompleks biro, di mana deretan mobil polisi diparkir dengan tertib. Kebetulan petugas polisi bernama Qiu Yuanji hendak membawa anggota timnya keluar untuk dioperasi. Ada sekitar 20 orang yang semuanya bersenjatakan senjata, dan mereka sedang melakukan persiapan. Jadi, kamu sudah datang. Melihat Xiao Luo datang, Qiu Yuanji menyambutnya dengan sopan, meskipun dia tidak antusias. Xiao Luo mengangguk sebagai jawaban atas sapaannya. Yup, katanya sambil melihat arlojinya, jam 9, tepat waktu. Kapten, dia hanyalah seseorang dari NSA, dan dia kurang lebih mirip dengan kita semua. Saya rasa partisipasinya tidak akan meningkatkan operasi kami sama sekali. Mengapa para petinggi mengirimnya ke sini? Apakah dia seseorang dengan koneksi khusus yang ingin memanfaatkan kita demi suatu prestasi sehingga dia bisa dipromosikan? Wanita yang berdiri di barisan depan memandang Xiao Luo dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengungkapkan pikirannya tanpa ragu atau memperhatikan perasaan Xiao Luo. Dia mengenakan pakaian sederhana dan memiliki mata yang cerah, alis yang anggun, dan kulit yang terawat baik. Orang dapat langsung mengetahui bahwa dia bersusah payah untuk merawat dirinya sendiri dengan baik. Qiu Yuanji terbatuk-batuk dan merasa harus menegurnya. Luo Suang, ini adalah pengaturan atasan. Jangan mengomentarinya. Luo Suang menjulurkan lidahnya sambil bercanda dan sejak saat itu tetap diam. Kemudian, suara keras terdengar dari belakang Xiao Luo. Anda pasti Tuan Xiao Luo, halo, nama saya Tian Zhenxing, dan saya sudah lama mendengar tentang Anda. Saya mendengar bahwa Anda adalah jagoan NSA. Mengirim Anda untuk melawan ancaman MLM benar-benar seperti menggunakan mesin uap untuk memecahkan masalah. Dia adalah seorang pria parubaya yang gemuk dengan watak yang ramah. Dia dengan antusias memegang tangan Xiao Luo. Luo Suang tertegun sejenak sebelum dia mengeluh, lihat, bahkan kepala suku telah keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Jika orang ini tidak ada di sini karena koneksinya, potong kepalaku dan tendang seperti bola. Anggota tim lainnya membagikan pemikirannya. Sekalipun dia anggota NSA, apa masalahnya? Ketua mereka juga menjabat sebagai wakil wali kota, dan bahkan untuk keluar dan menyambutnya secara pribadi adalah hal yang terlalu berat untuk ditanggung. Tidak mungkin Xiao Luo tidak mendengar apa yang dikatakan Luo Suang. Sudah lama sejak kemampuan pendengarannya ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi, jauh melampaui kemampuan orang biasa. Dia bahkan bisa mendengar nyamuk mengepakkan sayapnya dari jarak 3 meter. Dengan keyakinan yang tenang, dia dengan ramah menyapa Tian Zhenxing, senang bertemu denganmu, Ketua Tian. Lumayan, tidak patuh atau sombong. Orang-orang dari NSA memang berbeda. Temperamenmu luar biasa. Mata Tian Zhenxing dipenuhi kekaguman. Dia berbalik untuk tersenyum pada Qiu Yuanji dan berkata, Yuanji, ini adalah operasi gabungan antara kepolisian dan NSA. Karena ini adalah kerjasama, tidak akan ada perbedaan peringkat. Anda dan Tuan Xiao berada pada posisi yang sama, tetapi jika tim menghadapi situasi kritis, perintah Tuan Xiao harus diprioritaskan. Apakah Anda mengerti? Apa? Semua anggota tim mengira mereka salah dengar ketua. Sudah, mereka tidak mengangkat masalah apapun tentang seseorang dari NSA yang dimasukkan dalam operasi mereka tanpa alasan yang jelas dan mengganggu ritme biasanya, tapi sekarang, ketika menghadapi situasi kritis, mereka bahkan harus mematuhi perintahnya. Apakah ketuanya sudah gila atau semacamnya? Qiu Yuanji, juga, tidak bisa menyembunyikan kekesalannya saat mendengar perintah kepala suku. Diketahui bahwa dia telah mengawasi Xiahai selama 2 hingga 3 tahun dengan mengerahkan pengawas di seluruh kota dan memiliki pemahaman lebih dalam tentang organisasi MLM di Xiahai dibandingkan orang lain. Biro tersebut seharusnya berdiri teguh dalam mengangkatnya menjadi komandan, tetapi mengapa kekuasaan untuk memerintah tiba-tiba dibagikan kepada NSA? Ketua Tian, saya pikir keputusan Anda bias. Luo Suang maju selangkah dengan berani, memberi hormat pada Tian Zhenxing, dan menyuarakan ketidakpuasannya tanpa takut akan konsekuensinya. Terkejut dengan keterus-terangannya yang tidak dijaga, Qiu Yuanji buru-buru menegurnya, kepala Tian mempunyai niat dan alasan sendiri untuk pengaturan seperti itu. Luo Suang, jangan bicara omong kosong. Qiu Yuanji agak tidak puas, tetapi karena itu adalah instruksi Tian Zhenxing, dia menerimanya tanpa syarat. Sekalipun dia keberatan, dia akan menyimpannya sendiri. Kemudian, Luo Suang mengungkapkan sifat keras kepalanya. Keputusan Ketua Tian pada dasarnya bias, katanya sambil menunjuk ke arah Xiao Luo, mengizinkan dia bergabung dengan kita sudah menimbulkan masalah bagi kita, dan sekarang dia bahkan diizinkan memberi kita perintah. Jika kita benar-benar menghadapi situasi kritis, saya khawatir kita semua akan mati karena keputusannya yang salah. Luo Shuang, Qiu Yuanji hendak menegurnya, tapi Tian Zhenxing menyela dengan lambaian tangannya. Tian Zhenxing tersenyum ketika dia melihat ke arah anggota tim lainnya dan bertanya, apakah kalian semua berpikiran sama? Untuk menghormati posisinya sebagai pemimpin mereka, tidak ada satupun yang berani mengakuinya. Mereka menggelengkan kepala. Apa yang saya inginkan sekarang adalah apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Anda, kata Tian Zhenxing. Semua orang saling memandang, lalu mengangguk, mengakui bahwa pikiran mereka sama dengan pikiran Luo Suang. Luo Suang menjadi lebih berani. Dia membusungkan dadanya dengan percaya diri dan berkata, Ketua Tian, kita semua tahu bahwa dia berasal dari NSA, tetapi tidak ada di antara kita yang tahu kemampuannya. Dengan kata lain, kemampuannya masih dipertanyakan, jadi bagaimana Anda bisa mengizinkan dia memerintah kami? Di matanya, Xiao Luo hanyalah seseorang yang memiliki koneksi baik dan tidak memiliki kemampuan unik apapun, dia di sini hanya sebagai pekerja lepas. Dia bisa menerimanya jika yang dia inginkan hanyalah mendapatkan pahala dengan mengorbankan mereka, tapi memberinya wewenang untuk memerintah bukanlah hal yang benar. Tian Zhenxing mengangguk dengan tenang dan menjawab, masuk akal. Oke, jadi inilah yang akan saya lakukan. Saya akan memberi Anda semua soal untuk menguji pemahaman inferensial Anda. Jika Anda dapat menjawabnya, maka saya akan menempatkan Tuan Xiao di bawah komando Anda untuk misi tersebut. Bagaimana tentang itu? Kata-kata ini membangkitkan semangat juang tim karena mereka semua adalah veteran dalam investigasi kejahatan. Bagi mereka, penalaran logis semudah ABC, dan tidak ada yang rumit dalam tes ini. Luo Suang menjawab dengan keyakinan, baik, kami setuju. Dengan tangan di belakang punggung dan tidak tergesa-gesa dalam pidatonya, Tian Zhenxing berkata, sebuah berlian berharga dicuri dari toko perhiasan. Setelah diselidiki, diketahui pelakunya pasti golongan A, B, C, dan D. Makanya, 4 tersangka utama diinterogasi. Pernyataan mereka adalah sebagai berikut.
A menjawab, bukan saya yang melakukannya, B menjawab, D pelakunya, C menjawab, B adalah pelaku yang mencuri berlian itu, dan D menjawab, bukan saya yang melakukannya. Telah diverifikasi bahwa hanya 1 dari 4 pengakuan yang salah, jadi A adalah pelakunya. Luo Suang menjawab seolah-olah dia berlomba untuk menjadi yang pertama menjawab, dan menyampaikan alasannya sendiri, dengan asumsi A mengatakan yang sebenarnya, maka 3 lainnya akan berbohong. Dari beberapa kalimat tersebut kita dapat berasumsi bahwa A salah, B salah, C salah, dan D benar. Kalimat kedua bertentangan dengan kalimat keempat. Dengan demikian, hipotesis tersebut tidak berlaku. Jika B mengatakan yang sebenarnya, maka dapat diasumsikan bahwa Tian Zhenxing melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, tidak, saya tidak bertanya siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah, dalam penuturannya, kata ke-21 dan 35 apa yang saya ucapkan. Begitu pertanyaan yang dimaksudkan diajukan, semua anggota tim tercengang, termasuk Qiu Yuanji. Mereka tidak pernah menyangka Tian Zhenxing akan menanyakan masalah seperti itu. Luo Suang bahkan lebih tercengang, dan otaknya menjadi kosong sama sekali. Dia baru saja fokus pada poin penting dari deskripsi Tian Zhenxing, dan tidak mungkin dia bisa mengingat keseluruhan pernyataannya. Apa kata ke-21 dan 35? Dia dengan hati-hati mengingatnya beberapa kali, tetapi dia tidak yakin. Jawab di nomor 5, kata Tian Zhenxing. Selanjutnya, dia mulai menghitung mundur. 5, 4, 3. Kepala Tian, Anda sengaja mempersulit kami, masalah ini tidak benar, keluh Luo Suang. Apakah menurutmu tidak ada yang bisa menjawab? Kata Tian Zhenxing sambil menatapnya dengan ironi. Luo Suang sedikit tidak yakin pada dirinya sendiri, tetapi setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, sangat mustahil bagi siapapun untuk menjawab pertanyaan itu. Segera setelah dia mengatakan itu, sebuah suara samar menjawab, kata ke-21 dan kata ke-35 masing-masing adalah A dan R. Kerumunan itu memandang Xiao Luo sekaligus. Sebuah berlian berharga dicuri dari toko perhiasan. Setelah diselidiki, diketahui pelakunya pasti golongan A, B, C, dan D. Makanya, 4 tersangka utama diinterogasi. Pernyataan mereka adalah sebagai berikut. Ini adalah kata-kata persis yang diucapkan kepala Tian tadi, kata Xiao Luo. Petik 2, tanda tanya petik 2. Semua orang melebarkan mata seolah sedang melihat monster. Aneh sekali, bagaimana agen NSA ini bisa mengingat semua kata-katanya. Luo Suang merasakan wajahnya terbakar seperti baru saja ditampar. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Xiao Luo telah segera membuktikan kesalahannya dan mencibir, siapa yang dapat membuktikan bahwa ini adalah pernyataan asli ketua. Itu hanya memiliki arti yang sama, jadi dia bebas mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Luo Suang, Tuan Xiao benar-benar mengingat pertanyaanku tanpa melewatkan satu kata pun. Tian Zhenxing mengeluarkan alat perekam di sakunya dan memutarnya agar semua orang dapat mendengarkannya, yang merupakan isi dari masalah inferensial yang dia berikan sebelumnya. Dia kemudian membandingkannya dengan kalimat Xiao Luo dan mencatat kata ke-21 dan 35 secara terpisah. Memang benar kata A dan R artinya, Xiao Luo telah menghafal narasinya tanpa melewatkan satu kata pun. Apa, orang ini, otak, 1. Anggota tim tiba-tiba memandang Xiao Luo melalui lensa yang berbeda, dan bahkan Qiu Yuanji tidak berani memandang rendah Xiao Luo lagi. Dia tidak lagi merasa tersinggung karena Xiao Luo diberi wewenang untuk mengambil alih komando. Jika pertanyaan itu diberitahukan sebelumnya, semua orang akan bisa menjawabnya. Tapi petunjuk psikologis yang didapat semua orang sebelumnya adalah untuk menentukan pelakunya, jadi fokus semua orang bukan pada kata-kata aslinya. Itu membuatnya semakin luar biasa bahwa ada orang yang mampu menjawab pertanyaan itu. Karena secara kiasan ditampar wajahnya, Luo Suang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dengan marah, dia kembali ke posisinya. Tan, Xiao Luo, aku akan menyerahkannya di tanganmu, kata Tian Zhenxing sambil menepuk bahu Xiao Luo. Dengan Kapten Qiu di sini, saya tidak perlu khawatir. Xiao Luo dengan bijak menyerahkan kembali tanggung jawab personelnya kepada Qiu Yuanji. Tugasnya adalah memberantas organisasi MLM, dan dia tidak perlu bertanggung jawab terhadap orang-orang tersebut. Baginya, tanggung jawab tersebut merupakan sebuah kendala. Catatan kaki, 1. The Brain adalah pertunjukan bakat dan realitas ilmiah Tiongkok yang berasal dari Jerman. Tujuan acara ini adalah untuk menemukan orang-orang dengan kekuatan otak yang luar biasa.